nih pasti lagi sedang tugas. Kemudian ada Ibu Anita Mawar lagi connecting audio, ini biasanya belum di connecting audionya jadi nggak bakalan dengar juga, kita akan sapa. Top 8 Uni Health, selamat datang Mr. Steffi Lengkong, welcome. Ya, kemudian ada Ibu Mardiana, selamat datang. Ada Bu Mutia dari Bu Siti Hadijah dari Palu ya tentunya. Kemudian ada Ibu Dian Safitri, ada dari Bekasi. Ada Ibu Bapak Kus Harjito, Pak Kukus. Selamat datang Pak Kukus. Selamat datang Ibu Lina Halim. Selamat datang New SPM Emas dari Tebet Bu Sulhana. Selamat datang Bu Sul. Kualifikasi kedua tentunya bulan ini. Kemudian selamat datang Bu Muinah. Selamat datang Bapak Wahyu di Bajo. Oh ini saudaranya Bu Ijah ya. Kemudian selamat datang Bu Samsaat. Selamat datang Ibu Anita Mawar. Kemudian selamat datang Ibu Selviana. Selamat datang Bu Sulhida. Selamat datang Bu Nur Hayati. Baik Bapak Ibu semuanya, 45 orang yang sudah berhasil join pada siang hari ini. Nggak apa-apa, yang lain gimana Mas Jafar? Tinggalkan yang telat, nggak apa-apa. Kita mulai yang sudah on time, yang sudah komitmen waktunya. Ya belum saya sapa, ada Bu Linda Palu. Selamat datang Bu Linda. Lama nggak ketemu, mungkin ini baru pulang dari mana ya? Dari Sabtu mungkin kantor nggak ya? Lagi pulang di jalan. Hati-hati di jalan. Selamat dengarkan leader sharing pada hari ini. Dan juga tambah lagi ada Bu Aziza Amiruddin. Selamat datang Bu Aziza. Selamat datang Bu Hazrawati dari Poso. Selamat datang Pak Sucipto. Ini tadi belum saya sapa, ternyata udah masuk. Siapa lagi yang belum nih? Ada Bu Koni ya, tadi belum. Selamat datang Bu Koni. Nah, ini udah mulai bertambah-tambah nih, semakin banyak. Baik, saya udah nggak tahu lagi nih siapa yang belum saya sapa, bertambah. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi selamat datang dalam leader sharing pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama akan mengikuti sharing dari salah satu top leader Uni Health nomor 4, Bapak Ibu semuanya. Ya. Beliau kalau nomor 4 Uni Health berarti beliau prestasinya luar biasa dong. Tentunya sama sih, sama seperti Bapak Ibu semuanya, prestasinya pasti juga bagus-bagus semuanya. Namun yang menyebabkan nomor 4 pasti berbeda gitu kan. Mungkin ada kita banyak orang nggak lakukan, tapi Pak Marsudi ini lakukan, sehingga di periode 2019 lalu beliau menduduki posisi top leader nomor 4 Uni Health. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu semuanya, kita lihat nih Bapak Ibu semuanya profilnya dari Pak Marsudi ini ya. Siapa sih Pak Marsudi? Kita simak bareng-bareng ya. Pak Marsudi ini pertama kali join itu tahun 2015 bulan Maret. Itu pertama kali join. Nanti kenapa bisa join? Nanti kita tanyakan. Ini nanti aja kita tanya. Pasti menarik banget. Kemudian dia dalam waktu 1 tahun dia sudah kualifikasi leader. Loh kok bisa? Nanti kita tanyakan Bapak Ibu semuanya. Ya. Sebelum itu Bapak Ibu semuanya kita sama-sama kita saksikan videonya profil dari Pak Marsudi. Oke Bapak Ibu semuanya? Boleh ya? Nah, mari kita simak Bapak Ibu semuanya.
Yeay, tepuk tangan dong untuk Pak Marsudi. Yes, ini dia tadi adalah salah satu profil kita lihat ya. Jadi itu belum menceritakan semuanya. Jadi gambaran-gambaran saja nih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, ini sambil diingatkan kembali teman-temannya yang belum join, karena tentunya hari ini saya juga punya kejutan untuk Bapak Ibu semuanya. Kejutan akhir bulan. Pasti ada sebagian yang ditunggu-nunggu kabar ini juga sih, karena dari kemarin ada yang nanyain produk, salah satu produk favoritnya kok nggak ada. Nah, hari ini akan saya share nih, barangkali ada promo. Jadi undang dulu teman-temannya, calon tim-timnya, yang Bapak Ibu semuanya, siapa tahu nih, yang Bapak undang hari ini nanti kelak akan menjadi seperti Pak Marsudi nomor 4 gitu. Yang setelah mendengarkan Pak Marsudi, beliau terinspirasi sama-sama setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa seperti Pak Marsudi nomor 4, top nomor 4 UniHealth. Pasti mau Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, saya ingin dengar semangat yang luar biasa nih dari semua UniHealth family seluruh Indonesia yang sudah hadir, ada 61 orang ya. Pasti bisa dong yel-yel kita yang hampir setiap webinar kita sapa mengenai yel-yel UniHealth. Gimana? UniHealth family? Buka dong videonya, saya nggak tahu juga. Orang gerak, orang nggak ada suaranya. Buka dulu videonya Bapak Ibu semuanya. Iya, nah ketahuan nih semuanya. Oh, luar biasa. Wajahnya wajah sehat-sehat semuanya Bapak Ibu semuanya. Pasti minum Astagfirullah nih kemarin nih. Baik Bapak Ibu semuanya. UniHealth Family, semangat, sehat, yes, race to the star. Tepuk tangan untuk UniHealth Family seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, saya sapa dong. Selamat siang Pak Marsudi. Nah, masih ditutup. Masih ditutup Pak Marsudi. Dibuka dulu mute-nya. Yes. Selamat siang Pak Marsudi. Selamat siang Pak Jafar. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak. Wah, sehat ya. Biasanya nih Pak Marsudi, kalau saya perhatikan setiap webinar, itu ketika Pak Marsudi membuka kamera, biasanya Pak Marsudi ini posisinya pasti di jalan ya. Tapi ke hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Marsudi menyempatkan waktunya ya untuk bisa sharing. Artinya Pak Marsudi ini ya menunda kegiatannya, aktivitasnya untuk duduk dulu di kursi sampai mungkin sekitar jam 4 kita akan sharing ke seluruh leader-leader UniHealth nih Pak Marsudi. Di sini yang hadir ini juga calon-calon orang hebat semua nih Pak Marsudi, sama dengan Pak Marsudi. Di sini calon-calon super leader, calon-calon gold super leader, dan juga calon-calon platinum super leader hadir juga di sini semuanya. Sebelum kita bahas lebih jauh nih Pak Marsudi, kita doakan nih untuk seluruh UniHealth family yang hadir hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, usahanya, diberikan kelancaran, karirnya juga di UniHealth, kita yang sudah hadir hari ini. Yeay. Nih, Pak Marsudi, biasanya nih, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau di webinar Bapak kelihatan videonya di jalan, itu sebenarnya lagi ngapain sih Pak Marsudi? Iya, kita pas lagi di jalan biasanya lagi ini Pak, ketemu sama ini klien Pak, sama calon customer. Berarti mengenai UniHealth ya Pak ya? Ya pastinya. Mengenai UniHealth pastinya. Baik, saya hari ini saya mohon izin kepada Pak Marsudi, saya ingin mewawancarai, tanya jawab kepada Pak Marsudi mengenai perjalanan Pak Marsudi selama di UniHealth, sehingga Pak Marsudi ini sampai hari ini itu menduduki top nomor 4 UniHealth, top leader ini bukan orang sembarangan tentunya Bapak Ibu semuanya. Nggak semua orang bisa menduduki top nomor 4, posisi top 15 itu nggak semua orang. Tapi kali ini Pak Marsudi menduduki top nomor 4 di UniHealth. Berarti kan luar biasa nih untuk Pak Marsudi ini. Nah, saya mohon izin hari ini Pak Marsudi, semoga diizinkan itu share kepada teman-teman di sini tentang
dapurnya Pak Marsudi, tentang apa sih rahasianya kesuksesan Pak Marsudi ini. Dan nanti juga Bapak Ibu semuanya boleh langsung bertanya kepada Pak Marsudi mengenai misalnya ada pertanyaan nih, ada unek-unek pengen ditanyakan ke Pak Marsudi. Mungkin selama ini ada yang belum pernah kenal ataupun dari di sini juga hadir dari seluruh jaringan Pak Marsudi, tapi karena pandemi itu tidak membuat tidak bisa ketemu. Tapi hari ini Ibu semuanya bisa langsung tanya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, poin pertama nih awal kita mulai ya Pak ya. Baik Pak, siap. Ya, pertama nih. Tadi saya sampaikan, Pak Marsudi ini join pertama Unihel tahun 2014. 2015 ya Pak, betul nggak? Ya, betul. Kemudian, 2015. ya 2014, itu bulan Maret ya. Bulan Maret kalau nggak salah Pak Marsudi. 2015 Pak. Iya, oh 2015, bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, boleh tahu nggak nih Pak Marsudi, saya pengen tahu kenapa di tahun itu Pak Marsudi ini memutuskan join di Unihel. Ada story-nya nggak sih Pak Marsudi? Ada ceritanya nggak nih? Barangkali sama juga nih story-nya dengan teman-teman di sini yang hadir semua. Tapi saya penasaran gitu. Kenapa tahun itu, waktu 2015 itu Bapak join di Unihel, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang, Unihel Family seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Jafar yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan acara di siang hari ini tentunya, dan manajemen Unihel semuanya terima kasih. Dan ini adalah kali yang kedua saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang Unihel. Ya, tadi sudah diutarakan sama Pak Jafar kenapa saya kok join di Unihel. Ya, sebetulnya tahun 2015 itu saya sudah bekerja di salah satu perusahaan, Pak. Tetapi waktu itu saya juga menjalankan bisnis multi level. Ya. Tapi multi level yang saya jalanin itu waktu itu tahun 2015 kan Surabaya kan memang terkenal banyak MLM yang masuk, Pak. Sehingga waktu itu saya sebetulnya Unihel ini sudah tahu sejak lama. 6 bulan sebelumnya saya sudah dikenalin, sudah tahu, sering mengikuti acara kegiatan-kegiatan yang diadakan sama Unihel. Tetapi saya waktu itu belum. Maaf Pak Marsudi, bisa dibuka itu karena ke unmute kayaknya. Nah, sudah, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Ya, tahun 2015 itu waktu saya 6 bulan sering mengikuti acara Unihel, saya belum memutuskan untuk bergabung. Waktu itu hanya ikut-ikutan aja karena setiap ada acara kan Unihel selalu ada di kegiatan itu di rumah makan seperti itu. Jadi saya punya kesempatan untuk datang di situ. Yang pertama ya cari makan, yang pertama siang kan karena. Terus yang kedua ada orang-orang yang datang pasti diundang orang multi level. Sedang saya waktu itu juga ada MLM, tapi saya enggak begitu ini ya, MLM itu baru-baru aja, enggak begitu serius gitu MLM. Cuma ya ikut-ikutan sama teman-teman seperti itu. Akhirnya saya ikut selama 6 bulan itu belum memutuskan untuk join, Pak. Tapi tujuan saya kedatang biasanya seorang multi level. Itu pasti yang dicari pertama data nama, kenalan dulu. Nanti setelah kenalan cari data nama, setelah itu baru kita prospek dengan multi level yang kita bawa, biasanya seperti itu. Nah, dari situ karena saya melihat produk-produk Unihel ini menurut saya itu kesannya mahal gitu loh. Kesannya harganya tinggi gitu loh. Nah, dengan adanya multi level yang saya bawa itu, harapan saya bisa menggait orang-orang yang ada di dalam acara tersebut. Nah, jadi awalnya justru pengen rekrut orang Unihel ya? Iya, betul, Pak. Tapi malah kerekrut nih. Iya. Menarik juga ya. Awalnya Pak Marsudi ini Bapak Ibu semuanya datang pengen rekrut orang yang ngundang nih, orang-orang Unihel. Tapi ternyata beliau justru tertarik, justru serius malah di Unihel. Gitu ya Pak Marsudi ya? Iya sih, cuman waktu itu saya sebetulnya nggak begitu ini, karena saya dikenali sama upline saya, kebetulan leader saya yaitu Ibu Emi Indriati,
yang mungkin menjadi jalan untuk saya ya bisa kenal Unihel. Waktu itu Bu Emi menawarkan kepada saya, kamu mau ikut di Unihel enggak gitu. Terus saya sebenarnya berpikir, waduh kalau ikut saya pasti harus mahal-mahal kan produknya saya, sehingga berpikirnya di sana gitu loh. Terus harganya harus mahal, terus gimana saya nggak punya teman-teman yang orang-orang yang punya duit gitu loh. Nah, sehingga saya coba, udah kamu ikut aja. Nah, saya ibaratnya dijeluntrungkan istilahnya, karena orang Jawa itu dijeluntrungkan, Pak. Nah, dimasukkan sama Bu Emi, didaftarin, udah kamu tak daftarin aja gitu loh. Setelah saya didaftarin, nah, saya langsung diajak ke salah satu pertemuan Unihel, waktu itu di Jogja. Nah, awalnya dari situ, Pak. Saya diajak berlima berangkat ke Jogja mengikuti seminar Unihel. Nah, kebetulan saat itu yang jadi pembicara adalah Pak Risi Sahedar, yaitu Presiden Direktur kita. Nah, waktu saat ada pertemuan saya melihat, kok banyak sekali ya yang hadir, bisa sampai 200 orang. Saya penasaran banget ya akhirnya, 2 hari di sana, dikembleng di sana. Nah, akhirnya saya mengikuti 2 hari, setelah itu pulang dari sana, yang selalu saya ingat dari kata-kata Pak Risi itu, yang pertama, perusahaannya, itu perusahaan farmasi. Itu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Itu yang saya ingat pertama kali. Dan yang kedua, perusahaan ini kan baru berdiri, Pak. Kalau nggak salah tahun 2009. Itu saya baru 2015. Dan kebetulan saya saat itu saya barusan resign dari perusahaan yang dulu saya bekerja di konvensional. Saya seorang marketing, nggak asing untuk produk untuk bagi saya. Saya bekerja di salah satu perusahaan ya cukup ternama, yaitu yang awalnya huruf S, ya yang akhirnya huruf top gitu ya. Itu mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, snack gitu ya. Nah, itu saya sebagai marketing di sana. Terus akhirnya saya pulang dari sana, saya pikirkan itu perusahaan farmasi ini saya tidak punya aktivitas hari-hari. Akhirnya saya freelance. Sebelumnya ini saya freelance, setelah resign itu saya freelance. Jadi saya nggak punya pekerjaan tetap. Nah, setelah saya freelance, saya lihat dari perusahaan ini. Jadi targetnya berapa, terus saya bandingkan dengan perusahaan yang dulu saya bekerja di sana. Nah, saya berpikir, kalau saya bekerja di perusahaan saya setiap bulan target 200 juta, Pak. Nah, itu pun tahun 2002-2005. Itu saya hanya digaji kurang lebih sekitar 700.000 waktu itu, tahun itu ya. Terus sama dikasih konsen sepeda motor. Itu pun saya setiap hari harus ngantor, harus cek log, harus absen, harus buat laporan harian, laporan mingguan, harus laporan bulanan. Nah, itu yang membuat saya buat perbandingan. Nah, sedangkan di Unihel sendiri target secara pribadi hanya cukup 1 juta. Itu 1 juta kalau poin sekitar 1,5 sampai 2 juta poin kan. Jadi saya bandingkan target pribadinya saya 200 juta, saya banding ini cuma 1 juta. Nah, itu pun saya sudah berbeda. Nah, secara akumulasi itu di Unihel hanya 60 juta gitu loh. 60 juta poin kalau dirupiahkan antara 90 sampai 100. Saya bandingkan dengan saya ikut di perusahaan lama, perusahaan konvensional. Saya ini 200 juta, saya digaji 700, sedangkan ini omset 60 juta, saya digaji sekitar 5 sampai 6 juta. Oh, jadi menurut saya masuk akal ini, Pak. Ini gede banget gitu loh. Gede banget gitu loh, Pak. Ini menurut saya luar biasa gitu. Kalau mungkin orang kalau belum terbiasa di perusahaan konvensional atau mungkin mereka sering ikut di perusahaan MLM misalkan ya, itu hanya melihat sisi ini sponsornya aja, mungkin sponsor pasangan, mungkin yang dilihat di sana gitu. Hanya itu yang dilihat, tapi nggak melihat dari sisi lain. Tapi bagi saya, karena saya seorang konvensional, saya bekerja di sehari-hari, jadi tahu persis gitu loh, Pak. Target saya berapa gitu loh. Saya bandingkan di Unihel, oh beda banget gitu loh. Makanya saya waktu itu langsung ambil keputusan, ya udah sih, Bu Emi, saya nggak apa-apa, saya daftar gitu. Nah, seperti itu. Luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah Bapak memang dari awal sebelum serius di Unihel itu adalah memang karyawan, dan beliau ini adalah kalau nggak salah di sales ya Pak ya, di sales juga ya dulunya, dan beliau mempunyai target di salesnya itu sekitar 200 juta 200 sebulan. juta.
Tapi sebulan ya. dengan omset 200 juta sebulan, Pak Marsudi itu hanya mendapatkan, bukan hanya, tapi dari perusahaan tersebut digaji sebesar kurang lebih 700 ribuan. Kemudian Pak Marsudi membandingkan The Uni Health dengan target 60 juta PV atau kurang lebih 80 juta rupiahan sampai 100 juta, tapi yang dihasilkan lebih banyak. Sehingga Pak Marsudi secara logika, oh ini lebih menarik. Akhirnya 2015, bulan Maret Pak Marsudi join. Bukan begitu Pak Marsudi? Iya, betul, Pak. Ya. Terima kasih nih. Jadi itu dia awal mula Pak Marsudi. Jadi secara logika dia nggak ikut-ikut. Memang awalnya ikut-ikutan. Awal-awalnya melihat orang, oh, kok ada makan-makan, ikut lumayan makan siang. Tapi setelah ditawarkan, dia hitung-hitung. Dan ini juga penting Bapak Ibu semuanya, kita ketika di sini semua adalah bisnis. Di sini adalah bisnismen. Di sini adalah pengusaha. Ya. Di sini adalah calon-calon pengusaha sukses. Kalau pengusaha sukses, kita harus pinter-pinter banget hitung-hitungan. Dan di Uni Health itu, semuanya bisa dihitung. Semuanya bisa dihitung, jelas. Yang penting kita mau tahu caranya ngitungnya gimana. Bisa tanya ke saya, Pak Riki, Pak Raymond, cara ngitungnya gimana sih? Misalnya kurang jelas bisa. Atau tanyakan ke upline-nya masing-masing, pasti dijelasin Bapak Ibu semuanya. Nah, sedikit dari yang Pak Marsudi sampaikan tadi, Bapak Ibu semuanya. Uni Health itu kita jadi agak bedakan nih Bu, apa sih perusahaan MLM gitu kan. Uni Health ini pada dasarnya ini adalah perusahaan direct selling. Direct itu langsung, selling itu menjual. Perusahaan ini adalah perusahaan menjual langsung kepada masyarakat. Perusahaan menjual langsung kepada Bapak Ibu semuanya ya, dan juga sebagai reseller menjual kembali ke masyarakat yang lain. Nah, yang namanya MLM, multi level marketing, kalau di Uni itu adalah sistem kompensasinya, sistem pembagian hasilnya itu menggunakan konsep multi level marketing alami murni. Tapi perusahaannya itu adalah perusahaan direct selling. Ya, itu kayaknya sih nggak ada yang namanya perusahaan direct selling ya. Apa namanya multi level marketing itu adalah kompensasinya. Nah, seperti itu ya. Ini sekedar meluruskan sedikit nih Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Marsudi, terima kasih tadi yang pertama. Pertanyaan pertama saya alasannya. Kemudian setelah ketemu alasannya udah why-nya kenapa berjoin sudah ketemu. Kesimpulannya adalah Uni Health lebih menguntungkan dengan kerja yang sama hasilnya lebih besar. Nah, kemudian kalau saya lihat dari tracking dari reportnya karirnya Pak Marsudi di Uni Health itu setelah 1 tahun bergabung posisi Pak Marsudi ini sudah menjadi leader. Nah, pertanyaan saya Pak Marsudi, setelah bergabung itu apa saja yang Pak Marsudi lakukan? Kok sehingga dalam waktu 1 tahun itu sudah menjadi leader? Ini kan mungkin juga di sini Bapak Ibu semuanya yang lain, saya juga mewakili yang memang mungkin sampai hari ini sudah lebih 1 tahun kok belum leader, sementara dulu Pak Marsudi hanya dalam waktu 1 tahun sudah leader. Boleh di-sharing kepada teman-teman di sini Pak Marsudi, kenapa dalam 1 tahun Pak Marsudi sudah menjadi leader dan apa saja yang dilakukan waktu itu Pak? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Japar. Saya waktu pertama kali gabung memang jujur saya termotivasi dengan upline saya ya, terutama Ibu Emi Indriati. Saya melihat Bu Emi ini usia sudah lanjut artinya, tapi beliaunya masih eksis gitu loh, masih punya semangat, terus setiap tahun sering pergi ke luar negeri, sehingga saya termotivasi di sana. Sedang saya baru usia kepala 5 ya, mungkin saya seusia Pak Ocha, Pak Step, Master Stepi gitu ya, kepala 5. Tapi saya teman banyak, tapi terus kenapa saya nggak bisa lakukan gitu loh. Saya termotivasi dari beliaunya Bu Emi, terus saya bilang sama Bu Emi, Bu, saya ini mau gabung, tapi saya nggak punya uang, maksudnya nggak punya dana lebih, artinya untuk beli produk, saya nggak ada lebih, tapi yang bisa saya lakukan, ya saya kerja aja gitu loh. Kerja nanti saya ambil produk di Bu Emi gitu, nanti baru saya berikan ke customer. Ya udah nggak apa-apa kalau memang seperti itu, nggak apa-apa, boleh. Nanti silakan nanti ambil di tempat saya. Dan saya bersyukur Bu Emi memberikan jalan untuk saya, sehingga saya memang tidak mudah sih Pak Japar. Waktu tahun 2015 itu masih rame-ramenya kalau nggak salah yang namanya investasi, yaitu Triple M itu waktu itu. Jadi tantangan saya besar waktu itu di Surabaya itu belum istilahnya Uni Health ini belum terlalu booming gitu loh, belum terlalu booming.
Nah, waktu itu saya yang pertama kali yang saya kenalin dia adalah Bu Tati ya, Bu Siti Tati yang beliau sudah menjadi leader. Nah, itu dari rumah sakit. Bu Siti Tati kebetulan salah satu kepala bidan di rumah sakit Swandi. Nah, beliau saya ajak untuk bergabung. Tapi awalnya juga nggak begitu langsung bergabung. Dipikirkan dulu, baru besoknya beliau baru memutuskan untuk bergabung dengan membeli produk. Nah, setelah berjalannya waktu, Bu Tati akhirnya mereferensi ke beberapa teman yang di rumah sakit, dan kebetulan saat itu ada orang salah satu super leader kita yaitu Bu Yayu yang dikenalin Bu Tati waktu itu. Beliau pas resign dari perusahaan terus dikenalin sama Bu Tati, beliau sanggup untuk menjalankan. Akhirnya ya dari situ mulai saya lebih bergairah lagi untuk menawarkan Unihel gitu loh. Akhirnya saya tantangan di luaran kan multi level cukup gencar banget, tapi saya nggak goyah gitu. Artinya saya tetap eksis di Unihel karena saya tahu saya harus apa yang harus saya lakukan. Saya sudah terbiasa menjual produk. Artinya saya nggak berpikir orang multi level. Kalau kita hanya berorientasi tentang orang MLM, mungkin saya nggak akan sampai seperti ini. Tapi saya hindari istilahnya. Bukan saya tidak mau dengan orang multi level yang punya orientasi di multi level. Saya lebih ke umum, Pak. Maksudnya saya lebih berkenalan dengan orang baru, orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan multi level, orang yang baru kenal ini. Dan prinsip saya hanya menawarkan produk. Artinya saya tidak pernah memaksa orang ini untuk bergabung di Unihel. Tetapi saya karena saya sudah termotivasi dengan Bu Emi, saya harus bisa. Saya teman banyak ini. Orang-orang di sekitar saya banyak. Saya nggak harus orang multi level. Saya setiap ketemu orang, saya selalu kenalin Unihel. Begitu kita sharing-sharing yang lain, saya selalu bercerita tentang Unihel. Itu yang saya lakukan, Pak. Seperti itu, Pak Jafar. Oh iya. Nah, itu artinya yang Pak Marsudi lakukan adalah merekrut ya? Iya, Pak. Rekrut. Jadi Bapak Ibu semuanya, di awal kata tadi, itu modal Pak Marsudi ini adalah nekat. Ya. Modalnya adalah nekat. Tadi Pak Marsudi sampaikan, yang saya tangkap langsung ketika bercerita awalnya itu, yang mengawali kesuksesan Pak Marsudi sampai hari ini adalah modalnya adalah modal nekat. Benar ya Pak Marsudi ya? Nekat dulu nih. Bukan nggak harus nih. Jadi modal yang pertama itu adalah kemauan. Ya, ini sebenarnya dia bilang nekat ini adalah sebenarnya lebih lingkup lebih sempitnya adalah kemauan. Pak Marsudi ini punya kemauan yang tekad dan kemauan yang tinggi, Bapak Ibu semuanya. Meskipun beliau tadi nggak punya modal, meskipun dia tadi awal join aja minta dijoinkan sama Bu Emi, beliau bilang. Tapi kemauan dan tekad Pak Marsudi ini sungguh tinggi, sehingga karena kemauan dan tekad tinggi tadi akhirnya berjalan. Beliau menjual, beliau belum menjadi stokis waktu itu ya Pak Marsudi ya? Belum, Pak. Belum. Kenapa nggak jadi stokis, Pak? Ya itu karena nggak ada uangnya, nggak siap. Iya. Gitu. Nah, terus ini langsung saya pertanyaan menarik juga. Terus waktu itu apa yang membuat Pak Marsudi berpikir kok harus jadi stokis seperti itu? Kenapa sih, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Karena saya berjalannya waktu, karena kan perusahaan ini bisnis kita kan semakin berkembang, Pak. Artinya semakin bertumbuh. Terus saya melihat kok stokis-stokis ini bisa pergi ke Asia gitu loh. Nah, sedang saya langsung berhubungan terlibat langsung dengan konsumen, artinya dengan mitra langsung, dan mereka langsung belanja banyak. Dulu yang dulunya biasanya kan belanja, saya harus belanja ke stokis kan gitu. Tapi saya berpikir kalau misalkan saya sudah bisa mencapai target saya, misalkan penjualan saya, kenapa saya nggak stokis gitu loh. Lah kebetulan saat itu ada yang beli banyak gitu loh, Pak. Akhirnya saya manfaatkan. Saya waktu itu ada orang yang mitra yang belinya sampai 15 juta satu orang, ada yang 10 juta. Akhirnya saya kumpulin, Pak. Saya kumpulin, terus saya bilang sama Cika waktu itu, Bu, gimana kalau saya mau buka stokis gitu loh. Akhirnya ya enggak apa-apa Pak kalau bisa, tapi ini Bu nanti saya kumpulin dulu mereka ini yang mau belanja. Akhirnya dengan keberanian saya, walaupun saya nggak punya modal kan, nggak punya modal sama sekali, tapi saya punya
saya keyakinan terhadap diri saya pasti bisa nanti bulan depan gitu. Akhirnya saya putuskan, ya udah Bu, saya daftarin aja untuk stokis. Akhirnya ya puji Tuhan, waktu itu saya kualifikasi stokis yang pertama ke Italia waktu itu kalau nggak salah. Nah, ke Italia ya. Stokisnya masih Asia ya Pak ya, leader Iya, konferensinya Asia. itu sekali. Ya, Italia. Akhirnya terus ini stokis sebetulnya sudah lama Pak. Saya sudah 2 tahun saya nggak stokis kalau nggak salah. Jadi stokis masih baru aja saya. Karena ya itu tadi, ada yang beli banyak tadi, karena saya berpikir, wah ini kesempatan untuk saya buka stokis gitu loh. Akhirnya saya putuskan untuk ambil stokis gitu loh. Kalau saya punya uang sih, mungkin saya udah setahun yang lalu bisa buat stokis gitu loh. Karena saya hitung-hitung, oh iya enak juga ya jadi stokis gitu loh. Karena ada keuntungan lebih. Gitu. Jadi hambatannya Pak Marsudi ini dulu kalau memang dulu punya modal itu pasti dari awal jadi stokis ya Pak Marsudi ya? Ya tentunya Pak. Ya, Pak Marsudi, saya sebelum lebih jauh nanti mempertanyakan atau bertanya ke Pak Marsudi mengenai karir. Karir junior itu adalah leader, super leader, edit leader, ya gold super leader. Nah, di samping punya karir di Uni Health itu karena ini adalah direct selling, baru semuanya sebagai distributor atau reseller itu boleh menjadi stokis. Nah, di sini ini dengerin ini Bapak Ibu semuanya yang belum menjadi stokis. Ini Pak Marsudi, apa sih enaknya jadi stokis ya? Dulunya 2 tahun nggak jadi stokis tapi jadi leader, tapi akhirnya jadi stokis juga. Apa sih yang menarik nih Pak? Kenapa harus jadi stokis Uni Health ataupun distributor Uni Health Pak Marsudi? Share dikit ya Pak ya, silahkan. Ya baik Pak. Keuntungan stokis stokis itu banyak sih Pak. Yang pertama dari penjualan. Kita bisa menjual dengan harga konsumen itu untungnya jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau stokis kan dapat cashback Pak, 6% plus 2%. Itu ketika kita belanja 40 juta. Nah itu keuntungannya secara otomatis begitu kita menjual, anggap aja 1 juta PV ke downline kita atau mitra kita, itu kan kita langsung otomatis dapat 60.000 Pak. Bayangin kalau kita bisa menjual sehari bisa 5, 60 kali 5 udah 300.000 kan lumayan buat kita ya, 500.000 buat bisa untuk operasional. Nah itu keuntungan stokis. Yang kedua, kita ada head bonusnya. Head bonusnya lumayan setiap bulan kalau kita bisa belanja 60 juta itu udah dapat 2 juta kembalian dari perusahaan. Itu lumayan banget gitu loh. Dan kita bisa mendapatkan produk-produk tebusan top up itu yang sangat membantu kita sekali gitu loh. Itu yang menjadi kesukaan dulu, waktu dulu kita kan nggak ada seperti itu. Nah sekarang akhir-akhir ini baru ada seperti itu. Ini sebetulnya kesempatan untuk teman-teman yang stokis, artinya yang belum stokis, yang sudah stokis ini sangat mendukung untuk kita sekali karena keuntungannya bisa ganda. Itu menurut saya sih Pak. Yeay, benar. Tapi menurut saya juga benar juga sih Pak. Kalau kita memang punya jiwa pengusaha, ini kan keuntungan. Jadi kita Uni Health itu sudah sediakan nih. Kalau misalnya, jadi ada berapa menu di Uni Health Bapak Ibu semuanya yang disediakan. Pertama, kalau Bapak Ibu semuanya ingin jadi konsumen, boleh jadi konsumen aja. Boleh jadi pembeli aja. Yang kedua, kalau jadi member hanya untuk dapat hadiah sponsor, boleh jadi member aja. Tapi kalau mau dapat lebih banyak kita sediakan. Jadi stokis, keuntungannya lebih banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu semuanya mengejar karir di Uni Health, seperti karir di pekerjaan Bapak Ibu semuanya, karirnya itu panjang. Ya, nah di sini tadi Pak Marsudi sudah mengejar karir, tapi memang Pak Marsudi ini lebih duluan mengejar karir dibanding mengejar stokis, nggak ada masalah, bisa. Nah ini pesannya adalah Bapak Ibu semuanya di sini yang belum menjadi distributor ataupun stokis Uni Health atau reseller Uni Health, segera, nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah nunggu. Saya minggu depan, tahun depan, nggak usah, dari sekarang aja. Nah hari ini pun saya juga punya kejutan untuk Anda semuanya yang ingin jadi stokis. Keuntungan itu besar banget nih. Hari ini akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, saya kembali ke Pak Marsudi. Yeay. Ya, Pak Marsudi, setelah 1 tahun bergabung, waktu itu Bapak menjadi leader. Setelah menjadi leader, apa sih Pak yang Bapak rasakan? Kemudian apa yang Pak Marsudi dapatkan setelah 1 tahun bergabung dengan perjalanan yang Bapak Marsudi sampaikan tadi, 1 tahun, tepatnya di tahun 2016, Pak Marsudi posisinya kalau saya cek di tracking Uni Health, itu Pak Marsudi posisinya sudah menjadi seorang leader. Apa yang Bapak rasakan setelah menjadi leader, Pak? Boleh di-share kepada teman-teman di sini, Pak Marsudi. Ya, terima kasih, Pak. Memang
target kita yang pertama kan leader. Leader ini kan salah satunya untuk bisa berangkat ke Eropa. Ini yang menjadi dambaan setiap orang. Dan saya sendiri nggak pernah terbayangkan bisa jalan-jalan ke Eropa. Bahkan saya mau naik pesawat aja nggak pernah. Saya pergi ke Bali itu nggak pernah. Kan saya cuma di lingkup Surabaya aja, Pak. Surabaya ini. Saya nggak pernah sama sekali naik pesawat. Tapi saya melihat bahwa Uniel itu ada kesempatan untuk berangkat ke Eropa, sehingga saya berupaya untuk mengejar. Saya berpikir, oh upline saya yang sudah tua bisa, saya yang masih muda kok nggak bisa, masa nggak bisa sih gitu. Nah, saya berpikir dari sana, saya akhirnya ngotot untuk tetap berjuang di Uniel ini, walaupun banyak tantangan, tidak mudah memang untuk mencapai leader. Saya yakin, saya percaya tidak mudah, tapi bisa. Saya 1 tahun lebih kalau nggak salah, saya mau berangkat ke Paris, waktu itu kan gagal, Pak. Saya tidak putus asa, saya tidak kecewa. Tapi saya justru mengintrospeksi saya, kenapa saya kok bisa gagal gitu. Introspeksi diri ya, Pak? Iya, saya kenapa kok gagal ya, nggak bisa berangkat ya. Akhirnya saya rubah pola saya, saya harus berjuang lebih maksimal lagi. Ketika saya biasanya berjalan 1 langkah, saya harus berjalan lebih 5 langkah lagi. Karena saya harus bisa leader gitu. Leader 60 juta. Saya membangun 3 tim, itu ya, 3 tim. Salah satunya tim Pangkalan Bun, yang satu tim dari Surabaya, yang satunya tim anak saya. Setelah itu saya tahun 2017, ya puji Tuhan saya bisa melewati prosesnya sehingga saya mendapatkan tiket pertama kali saya ke Madrid. Nah, ini saya mungkin foto saya, dan ini baru perjalanan pertama kali sejarah dalam hidup saya, Pak. Nah, ini membuat sukacita gitu loh. Yeah. Nggak pernah naik pesawat. Begitu naik pesawat langsung terbang ke Eropa, Pak. Bayangin. Langsung ke Eropa, bayangin. Jadi kalau ini ada buktinya nih ya Pak Marsudi ya, kita nggak cerita bohong nih. Ini ada buktinya nih kalau Bapak Ibu semuanya lihat di layar, ini ada foto Pak Marsudi lagi terbang. Iya. Lagi loncat, artinya ini lagi menggapai cita-cita atau dream-nya atau tujuannya, goals-nya di Unihealth. Spanyol Madrid tahun 2017 bersama Unihealth. Ini foto Pak Marsudi waktu itu ketika di depan apa nih Pak ya? Oh, Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu, Pak. Ya. Iya. Wow, luar biasa. Makanya saya bisa meloncat ke sana sejarah untuk pertama kali hidup saya. Pak Marsudi sampaikan, masa sih Pak nggak pernah naik pesawat sebelumnya? Nggak pernah, Pak. Jadi yang pertama kali itu bersama Unihealth? Yes, pertama. Dan langsung jauh ini ya? Langsung terbang ke Eropa, Pak. Keren. Jadi bayangin Bapak Ibu semuanya, hampir mungkin berpuluh-puluh tahun beliau nggak terbayang juga sih mau naik pesawat gitu kan. Tapi dengan ya puji Tuhan ya Pak ya, setelah Unihealth di tahun 2017, Pak Marsudi diberikan tiket gratis waktu itu ke Madrid ya, langsung jauh banget gitu. Biasanya orang naik pertama itu naiknya yang kelas yang murah gitu, merek yang hijau sama yang merah, yang harganya agak murah dulu, terbang yang paling dekat dulu nih, pengen ngerasain naik pesawat. Dan ini malah langsung jauh ke Madrid, luar biasa Pak Marsudi. Gimana perasaannya waktu itu ya Pak ya? Senang ya? Ya, sungguh senang Pak. Artinya nggak pernah terbayangkan, kesenangan nggak bisa diucapkan kata-kata Pak. Jadi terbayar dengan perjuangan ya Pak Marsudi ya. Betul Pak. Oke, saya tarik juga nih dari yang Bapak Marsudi sampaikan tadi. Kalau saya perhatikan yang Pak Marsudi sampaikan tadi dari awal sampai akhir, itu poin terbesar itu selain merekrut itu adalah Pak Marsudi ini berjualan ya. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, saya lihat ini kalau namanya berjualan itu berbicara mengenai omset pribadi Pak Marsudi. Nah, ingat ya tadi alur ceritanya beliau masuk itu nggak punya modal, dijoinkan setelah 2 tahun baru jadi stokis, itu pun karena belum punya modal juga, tapi setelah jadi stokis beliau merasakan manfaat jadi stokis, keuntungan itu lebih besar. Yang ketiga nih, di masa pandemi kemarin ini Pak, saya perhatikan sampai sekarang juga sih, ini omset Pak Marsudi ini 1 bulan itu di kisaran 100 sampai 200 juta nih Bapak Ibu semuanya. Beliau Pak Marsudi ini di kisaran 100 sampai 200 juta setiap bulannya. Pak,
boleh sharing kepada teman-teman di sini tipsnya Bapak jualan gimana sih? Kok bisa sebulan itu bisa 100 sampai 200 juta? Sementara ada sebagian orang nih Pak Marsudi, untuk tutup poin 1 juta itu katanya susah, alasannya banyak. Pak Jafar, harganya mahal. Pak Jafar, ini wah banyak ya alasannya. Tapi saya perhatikan Pak Marsudi ini nggak pernah beralasan, tapi tiba-tiba omsetnya sampai 100 sampai 200 juta penjualannya. Nah, boleh disaringkan kepada teman-teman Pak Marsudi, silahkan. Iya. Baik Pak, tentunya juga sama teman-teman yang lain sama Pak, kurang lebihnya. Tapi memang kalau saya untuk supaya mencapai target, tentunya kita harus konsisten Pak, rajin, terus kita setiap hari itu kita harus punya target. Jadi saya setiap hari itu minimal itu 2 sampai 5 orang yang saya follow up Pak. Minimal kalau nggak saya temui itu harus saya follow up. Dan biasanya saya memang istilahnya kalau orang Jawa itu gaptek Pak, gaptek di online. Jadi saya ini nggak jarang suka buka-buka istilahnya IG atau segala macam itu enggak bisa saya. Maksudnya enggak terlalu suka saya. Jadi saya lebih banyak offline. Jadi saya lebih senang offline. Dan saya manfaatkan untuk WA group, WA pribadi. Itu saya manfaatkan itu untuk share selalu setiap hari. Bahkan malam kadang saya share. Mungkin kalau misalkan orang bisa di-share beberapa kali bisa marah sama saya. Tapi saya enggak masalah, walaupun dimarahi juga enggak apa-apa. Tapi tetap saya lakukan itu. Akhirnya suatu saat juga istilahnya kena juga gitu. Mereka tanya-tanya dengan produk. Artinya kita setiap hari jangan mudah lelah untuk berbagi gitu loh. Lakukan terus dan kita harus setiap saat harus ketemu orang gitu. Itu hari ini saya setiap malam gitu sudah merenungkan, saya besok mau kemana ya? Saya harus nemui siapa? Saya ini sudah saya data, saya harus nemui ini si A, si B, saya kirim ke sana ke sini, saya sekaligus nemui orang. Dan itu Pak, itu harus kita lakukan terus. Jadi ketika orang kita nggak pernah sosialisasi, ya wajar mungkin kita nggak pernah dapat omset. Tapi begitu kita sering lakukan sosialisasi, entah kapan mereka mau beli, nggak usah dipikirkan. Tapi suatu saat pasti dia akan beli gitu loh. Itu yang saya lakukan Pak. Jadi konsisten ya Pak ya, terus lakukan ya, sehingga lakukan terus. Ya Bapak lakukan. Kalau tadi Bapak sampaikan kalau malam hari renungin dulu nih sebelum tidur. Ini mungkin salah satu tipsnya ya Bapak semuanya ya. Pak Marsudi ini sebelum tidur renungin dulu nih. Besok saya mau hubungin siapa? Atau lebih lengkapnya kalau kemarin kita bahas juga buat catatan setiap malam ya Pak Marsudi ya. Buat catatan itu bisa ditulis di kertas ataupun di angan-angan. Tapi yang paling bagus itu adalah ditulis di kertas. Siapa saja nih goals-nya satu hari ini. Gitu ya Pak Marsudi ya kurang lebih ya. Iya betul. Besoknya paginya Bapak mulai hubungi atau apa? Mulai hubungin mereka. Ya, kita mulai lakukan aktivitasnya Pak. Kita mau kemana tujuannya? Kalau ini kita untuk presentasi ya kita presentasi. Jadi kita selalu berhubungan dengan si A, si B seperti itu Pak. Kalau misalkan si A nggak bisa, kita cari solusi yang lain si B. Kalau si B repot misalkan ada waktu, kita cari lagi yang lain. Sehingga setiap hari itu pasti ada aktivitas Pak. Makanya saya mungkin Pak Jafar ketika saya ini selalu di jalan makanya ada webinar mungkin kadang sering di jalan. Aktivitasnya memang full. Tapi ya memang ya Pak Marsudi itu sebanding ya. Jadi ada usaha, ada hasil. Saya perhatikan usahanya Pak Marsudi juga luar biasa. Ini hampir sama juga Bapak Ibu semua yang lain. Stokis dan leader Unihal juga melakukan seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga ya memang jiwa pengusaha itu seperti itu. Tidak ada seorang pengusaha yang kelihatannya itu santai-santai. Enggak Bapak Ibu semuanya. Pengusaha yang besar-besar itu mengawalinya. Perjuangannya itu luar biasa. Kalau memang orang nggak pernah berjuang, ya itu jarang sebagai orang pengusaha berhasil, jarang kecuali warisan. Kalau dikasih warisan pun juga nggak akan bisa mengembangkan. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, kalau orang bilang tanyain orang yang paling enak itu apa? Jadi pengusaha katanya. Ya, kalau mau enak seperti pengusaha, jadi harus rela untuk konsisten berusaha, berjuang untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, salah satunya seperti Pak Marsudi lakukan ini. Jadi detailnya adalah setiap malam dia siapa saja pengen dihubungin, siapa saja pengen di follow up, besok harinya lakukan lagi. Setiap hari seperti konsisten dan beliau ini tidak patah arang ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul ya Pak Marsudi ya? Iya, betul Pak. Yang misalnya harapan hari ini misalnya dapat 10 juta PV 10 member, ternyata beliau nggak dapat. Tapi beliau ya legowo, nggak ada masalah.
niatkan lagi untuk berikutnya. Itu Bapak Ibu semuanya yang membuat salah satunya Pak Marsudi ini karirnya itu panjang, ketahanan, dan ini diperlukan Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai ini yang no, yang jangan adalah ketika kita ditolak, ketika kita nggak berhasil dengan rencana, itu berhenti begitu aja. Jangan, lakukan lagi, dan hasilnya ya Pak Marsudi sudah terlihat setiap bulan itu penjualannya beliau sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pengusaha, sebagai orang penjual, sebagai orang seperti punya apotik, dia mempunyai omset 100 sampai 200 juta. Komitmen konsisten dan kemauan yang tinggi. Baik, Pak Marsudi, saya kembali lagi ke laptop nih. Kalau di layar kita ini adalah di Madrid tahun 2017. Setelah itu Pak Marsudi, kok enak gitu ya? Kalau orang bilang, lah kok enak? Besoknya saya coba lagi, ya gitu ya. Akhirnya tahun berikutnya Pak Marsudi pergi lagi nih. Kemana Pak Marsudi tahun berikutnya setelah ke Madrid, Pak? Tahun berikutnya, Pak? Ya, tahun 2018 ke Belanda, Pak. Belanda, Amsterdam ya? Iya. Amsterdam. Wow, ini ada fotonya. Ternyata sudah saya siapkan, Pak Marsudi. Ini adalah foto Bapak Ibu semuanya. Ini adalah foto Pak Marsudi ketika tahun 2018 ya, ini ke Amsterdam. Waktu itu saya juga pergi Pak Marsudi, saya lihat itu kompak banget nih tim Pak Marsudi dari Surabaya itu bawa spanduk panjang. Kalau lagi apa itu foto bareng-bareng satu timnya ya, satu timnya nih. Banyak juga ternyata tim dari Surabaya itu yang berangkat ke Amsterdam waktu itu 2018 ya. Pak Marsudi, jadi 1 tahun pertama ke Madrid, yang kedua ke Amsterdam. Ini ada yang berubah nggak caranya Pak Marsudi sehingga tahun keduanya pun berangkat ke Amsterdam? Ya, kita Yang Bapak lakukan. untuk tahun berikutnya ya tentunya kita menyesuaikan Pak keadaan Pak. Kalau kita mau naik ke untuk mencapai target, tentunya kita juga harus tidak tinggal diam, artinya tidak santai-santai gitu. Dan kebiasaannya orang kalau sudah mencapai sesuatu kan istilahnya sudah puas gitu. Tapi untuk saya kan tidak puas Pak. Saya kepingin meraih lebih lagi. Dan itu yang target saya yang belum kan jadi super leader. Saya punya impian juga kepingin punya mobil apa itu waktu itu kan belum terwujud kan. Makanya saya tetap harus bekerja keras gitu loh. Walaupun sudah saya anggap ini sudah prestasi saya sendiri, saya sudah bangga dengan Unihel karena Unihel memberikan kendaraan untuk saya sehingga saya bisa pergi ke Eropa itu. Dan tahun berikutnya keduanya tahun 2018 saya masih diizinkan lagi untuk bisa berangkat lagi ke Eropa. Tapi saya belum puas hati, saya berpikir harus setiap orang itu harus bisa ini Pak, bisa berangkat ke luar negeri gitu loh dari tim saya gitu. Oh, 2018. Jadi ini kalau ngomong tadi Praha sama tadi Madrid ya Pak, yang pertama Madrid. Madrid. Madrid ya. Madrid sama Amsterdam ini enakan mana Pak? Semua enak Pak. Semuanya. Tidak semuanya. Kenapa bisa enak? Apa karena jalan sama Unihel kira-kira? Ya tentunya itu yang ini Pak Marsudi kan setiap tahun sudah ngikut sama Unihel. Nih, boleh ceritakan kepada teman-teman di sini. Enaknya kalau sama Unihel itu apa, Pak? Apa di sana diterlantarkan atau gimana? Atau makan terus atau gimana, Pak? Share teman di sini. Enaknya apa kalau jalan sama Unihel, Pak? Ya, baik, Pak. Ini menurut saya ya, Pak ya, kalau sama Unihel itu kita dikasih fasilitas lebih. Artinya kita memang betul-betul diorangkan gitu loh. Kita hotelnya juga bagus, makanannya juga terjamin. Jadi hampir setiap mungkin kita melangkah beberapa jam lagi, 2 jam kayaknya udah makan lagi. Waduh, sampai kenyang, sampai makan itu lebih-lebih gitu loh. Akhirnya belum jalan ini sudah makan lagi itu, dan kita perjalanannya menyenangkan sekali gitu loh. Mungkin kita kalau bayangkan ya susah sih dibayangkan ya, kalau membayangkan masing-masing orang mungkin punya kesenangan masing-masing. Berarti menurut saya secara pribadi ini sungguh luar biasa perjalanan Unihel karena sangat memuaskan sekali gitu Pak. Mulai pelayanannya, dari tour guide-nya, terus kita pesawatnya, bayangin pesawat yang mewah, hotel-hotelnya juga bintang 5, itu yang membuat senang gitu loh untuk berjalan bersama Unihel. Yang paling utama gratis ya Pak? Ya itu yang paling utama Pak. Ya, gratis itu dari Surabaya ya, dari Surabaya karena Pak Marsudi ini domisilinya di
Surabaya apa Nganjuk ya? Pesawatnya dari Surabaya, Pak ya? Surabaya, Dari Pak. Surabaya beliau ini dapat tiket pesawat gratis sampai ke Jakarta, lalu naik pesawat bareng-bareng yang ke Eropa itu dari Jakarta bersama leader yang lain. Dan sampai nanti pulang lagi sampai Jakarta, sampai Surabaya kembali, semuanya sudah ditanggung oleh Unihail, termasuk visanya ya. Jadi tidak mengeluarkan biaya nih Pak Marsudi secara keseluruhan, tidak mengeluarkan biaya kecuali ya di luar itu Pak Marsudi beli oleh-oleh, tapi itu kan dapat cash reward juga 15 juta. Betul nggak Pak Marsudi? Iya, betul, Pak. Baik, setelah Amsterdam 2018 di Bapak Ibu semuanya, ini adalah tolak pijakan pertama, bukan pijakan pertama, ini memang di 2018 2019 itu adalah awal mula Pak Marsudi mencapai karir tertingginya di saat ini ya, yaitu sebagai super leader nih. Gebrakan apa sih yang Pak Marsudi lakukan sehingga di tahun pertama SPM, leader, akhirnya lompat menjadi super leader. Ada sesuatu yang beda Pak? Apakah jualannya dikencangin atau rekrutnya? Atau apa? Sampai Bapak Marsudi ini bisa menjadi super leader di tahun 2019 dan kalau nggak salah waktu itu dapat perjalanannya itu adalah ke Praha ya. Ini seperti Ya, di foto ini. Ini samping ya. Pak Marsudi ini siapa, Pak? Ya, Pak. Yang sampingnya Pak Marsudi di foto ini siapa? Nggak kenal tuh, Pak. Apa cuma minta foto gitu? Numpang Fotonya foto. menganjuk fotonya karo bule ya. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi Pak Marsudi. Jadi ada enggak sesuatu yang lebih sehingga Bapak lakukan sehingga di tahun 2019, 2018, 2019 Pak Marsudi menanjakan roketnya itu menjadi seorang super leader nih Pak Marsudi. Apa yang lebih? Dan di mana aja tuh orang-orang yang Bapak bantu sehingga banyak orang yang dijadikan leader nih Pak Marsudi. Silahkan diceritakan ke teman-teman di sini Pak. Iya, baik Pak. Untuk langkah karir pertama saya, memang tahun 2017 Pak. 2017 kita ke Belanda, setelah itu kita ke Spanyol. Nah, setelah itu 2018 ke Belanda. Nah, dari situ saya melihat ada beberapa top 15 itu juga banyak bagaimana cara mendapatkan untuk mobil supaya bisa mendapatkan mobil. Sedangkan saya secara pribadi kan memang sangat berkeinginan sekali untuk punya mobil, Pak. Saya memang punya impian waktu itu, impian saya itu seandainya saya ini punya uang, saya kepingin beli Sigra. Itu impian saya, Pak. Nggak muluk-muluk waktu itu. Tapi begitu berjalannya waktu, mungkin Tuhan sudah rencanakan untuk saya kasih berkat sehingga saya tahun 2018 mulai start open leader 2019 Tuhan kasih kesempatan saya untuk mendapatkan mobil secara gratis dari Unihail. Itu justru sangat yang membanggakan untuk diri saya. Jadi yang nggak mungkin saya terbayangkan bisa dapat Innova, Pak. Waktu itu saya bermimpi hanya berkeinginan ini aja, impian saya itu hanya Sigra, tapi Tuhan kasih lebih. Coba Pak Marsudi waktu itu impiannya Innova, Pak, dapatnya Alphard. Ini mimpinya Sigra, dikasihnya Innova. Harusnya makanya kalau mimpi itu yang tinggi sekalian, tapi yang mengukur diri kan begitu kan. Jadi kalau mau jadi apa? Super leader lah. Jadi apa? Bisa jadi member biasa. Misalnya teman-teman di sini, Pak Ibu semuanya yang punya goal, semuanya goals-nya adalah menjadi super leader. Kalau siapa tahu sama seperti Pak Marsudi pengennya punya Sigra, dikasihnya Innova. Pengennya super leader, dikasihnya gold super leader. Ya kan? Alhamdulillah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk mempunyai tujuan. Tuliskan tujuannya. Pengen apa di Unihail? Karena di situ banyak leader-leader Unihail itu mereka bermula dari menuliskan apa yang ingin didapat itu, sehingga terbawa menjadi doa, harapan, sehingga tertuai dalam pelaksanaan setiap hari adalah kegiatan, sehingga mengantarkan apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan itu tercapai. Terima kasih Pak Marsudi, luar biasa ceritanya Sigra menjadi Innova, dan ini adalah foto ketika Pak Marsudi mendapatkan ini. Pak Ibu semuanya, ini adalah bukti mobilnya dari Bapak Marsudi, ini tahun 2019 ya Pak ya? Iya, 2019 Pak. Warnanya Surabaya. Pilihan dari Pak Marsudi warnanya silver ya, silver. Kenapa nih Pak pilih silver nih? Ya, suka aja Pak. Suka aja, yes.
warnanya sesuai selera. Tapi yang jelas ini asli mobil Innova dari Unihealth. Yang tadi di angan-angan Pak Marsudi adalah Sigra, tapi ternyata Tuhan mewujudkannya adalah dikasihnya Innova. Tentunya juga bukan begitu aja, ini bukan hadiah, ini bukan undian, ini adalah hasil kerja keras, hasil keringat dari Pak Marsudi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka niscaya Tuhan akan memberinya. Jadi kalau kita punya harapan, punya impian, punya keinginan, caranya gimana? Tiketnya apa? Tiketnya adalah kerja keras dan berdoa. Ya, benar ya Pak Marsudi ya. Kerja keras Pak Marsudi, doa Pak Marsudi sehingga menghasilkan apa yang diharapkan tadi, bahkan dibayar lebih. Nah, saat itu pendapatan Pak Marsudi mulai naik. Benar nggak Pak Marsudi? Ya, betul, Pak. Ya, dari dulu sebelum di Unihealth setiap bulan 700.000, kira-kira kalau di tahun 2019 itu kira-kira rata-ratanya itu bisa berapa Pak di tahun 2019 itu Pak? Rata-ratanya saja Pak dalam satu tahun. Kurang lebih. Ya, kurang lebih di atas 20, Pak. Di atas 20. Nih yang mau seperti Pak Marsudi, ini kalau orang Surabaya bilangnya bondo nekat ya, tapi ini bondo ini apa namanya? Dari nol akhirnya Pak Marsudi bisa meniti karirnya sampai terlihat keberhasilannya bisa mendapatkan. Ini adalah bukti kesuksesan. Ini adalah bukti dari kerja kerasnya Pak Marsudi dan Bapak Ibu semuanya juga bisa seperti Pak Marsudi. Ini Bapak Ibu semuanya nanti ada yang pengen tanya-tanya boleh di chat, nanti kita akan bahas pertanyaannya. Baik, Pak Marsudi, gimana mobilnya enak? Puji Tuhan, Pak. Pengen ganti lagi nggak nih? Kita masih ada Fortuner nih Pak sama Alphard. Kita masih punya lagi nih. Atau apa nih pesan-pesannya untuk teman-teman yang lain nih? Pak Marsudi tadi perjalanannya sudah kita saksikan bareng-bareng nih Bapak Ibu semuanya. Ini pesannya untuk teman-teman apa nih Pak Marsudi? Silahkan. Ya, terima kasih Pak Jafar. Saya pesan sama teman-teman juga mungkin untuk diri saya sendiri, tetaplah berjuang karena di Unihealth ini ada emasnya istilahnya gitu. Kalau saya sudah kemarin malang melintang di tempat lain, ya ujung-ujungnya ya seperti itu. Jadi di Unihealth ini sangat menjanjikan sekali karena saya sendiri yang mengalami, artinya tahu persis keadaan saya bagaimana saya waktu itu bekerja di salah satu perusahaan dan sekarang bekerja istilahnya kita bergabung dengan Unihealth kan kita nggak perlu ngantor, nggak fleksibel istilah kita. Jadi nggak perlu ngantor, nggak perlu ini mau bangun jam berapa boleh. Itu istilahnya kita hak kita sendiri. Mau hasil banyak kita harus kerja lebih keras lagi. Dan yang paling kunci kita harus bersyukur juga dengan upline kita. Upline kita tentunya menjadi mentor kita dan keberhasilan nggak hanya tolak ukurnya dari upline aja. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kita harus dari diri kita. Upline itu hanya jembatan saja, mengenalkan kita bersama Unihealth. Artinya kita bersyukur dengan upline sudah memperkenalkan bisnis ini kepada kita. Dan kita nggak harus bergantung dengan upline, karena kesuksesan itu yang saya alami yang saat ini karena dari diri kita tentunya yang harus lebih bekerja keras lagi. Kita harus lebih bekerja keras, artinya kita harus membantu lebih banyak dengan mitra kita yang ada di bawah, bukan yang di atas. Kalau di atas kita bergabung dengan siapapun, ketika kita nggak menjalankan, ya sama aja, kita nggak dapat apa-apa. Bukan orang yang pertama istilahnya mendapat uang yang lebih gede, tidak di Unihealth itu. Tapi siapa yang melakukan lebih keras lagi, dia yang akan mendapatkan sesuatu. Dan saya selalu ingat kata-kata Pak Risi ya, yang itu yang selalu saya ingat-ingat. Biarlah orang lain bersenang-senang, kita bersusah-susah. Ketika kita bersenang-senang, orang lain bersusah-susah. Nah itu saya ketika mengimpikan sesuatu, pengen dapat mobil, saya nggak tenang-tenang aja, Mas. Saya melakukan sesuatu. Saya berangkat malam sampai jam 12 malam motoran, saya kirim bawa motor, saya masih presentasi. Bayangin di Surabaya, Lamongan, jam 12 malam ada di Lamongan. Mungkin orang melihat saya sudah dapat mobil, sudah bisa ini. Itu orang hanya melihat secara kasat mata. Tapi nggak tahu mereka yang saya lakukan. Artinya mereka nyantai-nyantai, tapi saya bekerja
istilahnya masih bekerja, mereka tidur, saya masih belum tidur gitu loh. Mungkin itu yang menjadi himbauan untuk saya, tetap bekerja keras walaupun justru saya ini menjadi beban untuk saya, Pak. Bukan berarti saya dengan posisi seperti ini saya senang, enggak. Saya justru terbeban gitu loh. Karena meraih itu lebih gampang, tapi mempertahankan itu susah gitu loh. Jadi ini saya harus mempertahankan. Bagaimana dengan mitra-mitra kita, membangun hubungan dengan mitra. Jangan sampai kita menodai mitra-mitra kita, teman-teman kita, karena ini teman seperjuangan. Justru kita harus saling membangun. Atau kalau misalkan kita nggak perlu iri dengan orang lain yang berhasil di Unihel, karena justru bisa menjadi inspirasi untuk kita, sehingga kita harus lebih giat lagi. Biasanya kalau sudah berhasil, kita sudah di zona nyaman, maksudnya tidak pernah melakukan sesuatu. Tapi saya ingin terus. Jadi apa yang saya sudah, roh saya ini sudah Unihel, Pak. Kalau istilahnya kemarin kalau Pak Harun itu kalau dibelah dadanya itu katanya sudah Unihel, kan ya. Hatinya itu sudah Unihel, sama dengan saya juga sama. Karena sudah terpatri, Pak. Jadi roh saya ini sudah Unihel. Jadi begitu saya ketemu orang, habis sesuatu ngobrol yang lain, roh saya Unihel. Saya bagaimana Unihel bisa masuk ke telinga mereka gitu loh. Saya didengar sama mereka gitu. Itu yang selalu saya dengung-dengungkan. Dan saya juga punya misi, jelas setiap keluarga, saya tidak mikir untung rugi. Bayangin Pak Jafar, kalau saya mungkin hitung-hitungan ya, saya ngirim satu box misalkan ke Madura, saya harus ngirim, orangnya minta dikirim. Harus itu Pak, saya uangnya tunai ya, bayangin, saya bingung juga. Waduh, uang 100 saya harus pergi Madura dari Surabaya, harus naik motor lagi. Waduh, saya tapi dengan sukacita saya Pak, pergi berangkat ke Madura, kirim produk, enggak apa-apa, enggak masalah, buat untung enggak. Buat saya mungkin untungnya enggak seberapa, tapi saya kesenangan saya ini yang membuat saya ini enggak merasa capek Pak gitu. Jadi itu makanya ketika di Unihel ini jangan berpikir untung berlebih. Untung boleh memang hak kita, tapi jangan orientasi selalu untung. Artinya kita kadang harus bayar harga. Kadang saya kemarin pergi ke luar kota, saya nggak dapat sesuatu, Pak. Tapi saya merasa dapat sesuatu. Karena apa? Karena saya bisa membagikan sesuatu ini yang bermanfaat untuk mereka. Dan suatu saat pasti mereka akan hubungi saya. Itu yang saya selalu pikirkan, Pak. Sehingga saya nggak dapat untung sesaat, tapi jangka panjangnya itu saya dapat, Pak. Gitu. Makanya saya nggak kenal lelah untuk bekerja di Unihel. Makanya saya melihat, saya tahu sendiri kalau orang-orang di luar sana hanya bisnis MLM. Saya selalu bilang ini bukan multi level gitu. Ini memang MLM nih bahasanya, tapi kita ini kan menyembuhkan lewat mujizat kan gitu. Jadi kita kalau mau dapatkan uang lebih besar, ya kita harus lakukan MLM, gitu. Menabur lalu menuai. Nah, gimana kita dapat uang? Nggak pernah bercerita Unihel, nggak pernah menabur Unihel. Terus katalog aja nggak pernah punya. Gimana kita dapat omset gitu loh? Karena kita seperti saya ini kan basic saya kan bukan di kesehatan. Mohon maaf, saya kan basic saya di pertanian, Pak. Sebetulnya nggak nyambung untuk ukuran ini. Tapi saya karena saya seneng aja gitu loh, Pak. Karena ya kuncinya seneng, Pak. Ikhlas, seneng, terus kita nggak hitung-hitungan gitu loh. Untuk melakukan sesuatu itu nggak berhitung gitu loh, Pak. Jadi jangan pernah berhitung untuk saya nanti sana capek nggak dapat uang. Ya nggak usah. Nanti itu nomor 2, nanti ke depannya aja. Nanti baru itu uang kan otomatis, Pak. Ketika produk ini berbicara, saya percaya ini baru kita dapat untungnya di sana. Kira-kira itu sih Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Nggak hitung-hitungan tapi ternyata untung ya. Iya. Ya Bapak Ibu semuanya, luar biasa ini yang disampaikan Pak Marsudi. Kerja keras ya. Jadi dia tulus ngelakuin segala sesuatu itu nggak ada yang ganjel. Nggak ada yang ganjel. Jadi lakukan aja. Menabur lalu menuai. Ya tanam seperti petani Bapak Ibu semuanya. Kalau kita nggak pernah menanam benih, jangan berharap kita panen, kecuali kita mencuri. Dan mencuri itu sesuatu yang dilarang, nggak boleh kita menjadi pencuri. Gimana kalau kita mau panen? Gimana kalau kita mau panen, mau mendapatkan hasil panen? Kita harus rajin terus menabur, rajin terus menanam benih. Kalau di Unihel gimana caranya? Memberikan informasi setiap hari kepada siapapun. Dalam bentuknya bisa WhatsApp, telepon, home party, home sharing, macam-macam bentuknya. Tapi intinya adalah setiap hari harus membagikan informasi positif, harus percaya diri, optimis,
dan juga jangan ngambekan, jangan baperan juga. Kalau enggak ya udah lagi buat lagi. Ibaratnya kalau orang bertani itu nanam padi, padinya kemarin tanam nggak tumbuh nggak masalah, tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi. Kalau nggak tumbuh tanam lagi. Siapa tahu hanya waktunya aja belum dia tumbuh. Begitu kita nggak sadar, yang kita sudah tanam berhari yang kemarin itu tumbuh semuanya. Nah disitulah mungkin Bapak Marsudi ketika saat ini omsetnya Pak Marsudi ini udah 100 sampai 200 juta per bulan. Wow, luar biasa untuk Pak Marsudi. Yeay, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Pak Marsudi. Oke, Pak Marsudi. Ngomong-ngomong nih Pak, tim Pak Marsudi ini ada di mana aja Pak? Boleh disebutin juga, karena Pak Marsudi ini punya 2 super leader qualified, 1 as elite leader. Di mana aja sih Pak? Dan boleh juga disapa di sini, beliau mungkin hadir di sini, Pak Marsudi. Silakan, timnya Pak Marsudi. Baik Pak Jafar, saya terima kasih kepada tim-tim saya yang saat ini ada di webinar. Saya berada di posisi seperti ini bukan karena saya hebat, saya pinter, tidak. Tapi semua itu karena dukungan Bapak Ibu semuanya ya yang ada di Surabaya, yaitu Bu Tati yang senantiasa mendukung, Bu Yayu dan Bu Teti, dan ada lagi yang di Nganjuk itu ada Bu Elizabeth, dan timnya yang ada di Bantul, yang di luar daerah juga ada tim lagi yang di luar pulau, di Kalimantan, ada Pak Mujiono, Bu Ekat, dan semuanya mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu lah Pak. Artinya saya berterima kasih banyak atas dukungan supportnya yang selama ini tetap selalu mendukung dan eksis, dan saya berharap nanti teman-teman juga bisa mengikuti jejak sama, yaitu menjadi super leader dan mendapatkan sebuah mobil Innova. Dan tentunya enggak 1-2 orang Pak, Surabaya ini bisa menyeluruh, bahkan mungkin bisa di jajaran 15 besar itu Surabaya bisa masuk semuanya. Harapan saya seperti itu Pak. Jadi saya juga nggak kalah dengan Makassar, ada Pak Ocha itu, ada Pak Ocha, Master Stepi. Ya, kita biar bangkit sama-sama Pak. Jadi saya juga berharap harus jauh ada ya yang Pak ya, ada juga yang dari Pak Mujiono dari Pangkalan Bun jauh juga ya, bisa beliau saat ini dari grup Pak Mujiono ini juga nanti bulan ini ada yang kualifikasi leader nih, luar biasa juga nih dari tim Pangkalan Bun ya, Pak Marsudi ya. Iya Pak. Dulu sering jauh itu Bapak dulu sering ke sana nih ya, sebelum pandemi. Bapak kunjungin semua tuh tim-timnya Pak. 3 bulan sekali di Pangkalan Bun biasanya pas ada event Pak. Tapi karena pandemi sekarang ini belum bisa ya. Belum bisa. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu story dari Bapak Marsudi, perjalanan karir beliau. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya nih Pak, apa harapan Pak Marsudi ke depannya? Dream-nya mobil sudah Eropa, bahkan kemarin 2020 dapat perjalanan kemana? Ke Venesia. Kita memang belum bisa berangkat, kita ganti uang 60 juta. Kemudian yang kedua kemarin kemana? Barcelona ya? Barcelona. Belum jadi berangkat, kita ganti uang 60 juta. Jadi nggak enak terus, dapat terus gitu kan. Tahun ini ke Paris, dan Pak Marsudi ini sudah kualifikasi ke-8 kalau nggak salah ya Pak ya? Sudah Pak. Jadi itu udah dapat lagi nih Pak Marsudi nih Bapak Ibu Parisnya. Tinggal nanti kita doakan kondisi negara, semua seluruh dunia itu kondisi segera membaik, dan memang sehari ini itu tanda-tandanya sudah bisa ini untuk bisa keluar negeri nih. Semoga nanti kita sama-sama di bulan 3 2022 nanti kita sama-sama bisa melepaskan penat kita yang kemarin nggak bisa kemana-mana, nanti sama-sama pergi ke Paris ya Pak Marsudi ya. Nah harapan Bapak apa nih untuk Pak Marsudi sendiri, untuk tim-timnya Pak Marsudi, dan juga untuk seluruh Uni Health Family yang hadir pada kesempatan saat ini. Silakan Pak. Ya, saya secara pribadi saya tetap punya visi untuk mengembangkan Uni Health, Pak. Jadi saya sampai saya tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi tetap saya punya impian itu untuk tetap eksis di Uni Health, karena saya sudah merasakan yang Uni Health kasih untuk saya, dan perubahan yang saya rasakan cukup luar biasa. Jadi yang dulu saya seperti itu, yang sekarang saya sudah merasakan apa yang saya bisa dapat dari Uni Health. Dan seluruh tim-tim saya tetap bekerjalah sesuai dengan
tujuannya Bapak Ibu semuanya. Karena kesuksesan di Unihel itu bukan ditentukan dari upline. Jadi kesuksesan di Unihel itu ditentukan dari diri kita. Semakin kita rajin mengenalkan, semakin kita menimba ilmu dari Unihel, kita saya yakin kesuksesan itu akan tiba. Tapi begitu kita sudah down, ketika kita mulai merasa down, nah kita harus tetap menggandeng mungkin upline atau mungkin mentor-mentor kita, ada regional manajer di Jakarta, mungkin Pak Jafar, Pak Raymond, Pak Riki, bahkan mungkin Pak Risi. Begitu kita down, kita jangan ngikuti kata hati kita harus lawan down itu. Kita harus lawan, kita harus bagaimana kita semangat lagi. Terus jangan mudah terpengaruh dengan iming-imingan dari mungkin perusahaan-perusahaan yang belum kita kenal secara penuh, karena banyak di luaran sana itu memberikan sesuatu janji-janji yang mulu-mulu, tapi kita kan belum tahu itu apakah itu nanti bisa long term atau enggak, kan enggak, belum tahu. Yang pastinya kalau Unihel ini saya jamin, saya juga merasakan sendiri, saya juga mengalami sendiri bahwa Unihel ini perusahaan yang layak untuk kita kembangkan, dan perusahaan ini sungguh membuat kita ini menjadi yang berbeda, karena saya juga merasa bisa lebih dewasa dengan Unihel ini. Untuk secara pribadi kita lebih naik, istilahnya kalau sekolah itu naik ini Pak, naik sekolah Pak, istilah naik ini ya. Dengan Unihel itu banyak ya yang kita dapat dari Unihel, yang mungkin di luar sana nggak kita dapat gitu loh. Seperti ini, saya pengetahuan tentang kesehatan, mungkin saya nggak dapat tentang kesehatan, saya tidak sekolah tentang kesehatan, tapi begitu kenal Unihel, saya banyak input yang saya dapat. Saya bisa memberikan kepada orang lain, itu penjelasan kepada orang lain, itu berkat dari ilmu-ilmu yang di Unihel kasih setiap hari. Makanya saya sarankan ketika ada webinar yang buat Unihel, saran saya untuk semua Unihel family, undang timnya, jangan dipakai sendiri. Artinya kalau kita hanya sendirian aja yang ikut, berarti yang pinter kita, gitu ya. Yang kita pinter, orang lain masih bodoh, gitu. Tapi kalau kesempatan ini kita gunakan untuk mengenalkan orang, lah ini kesempatan kita untuk membangun sebuah bisnis kita, jaringan kita. Sehingga jangan diri kita aja, gitu, yang kita undang masuk ke webinar, tapi orang lain nggak mau, ya kita dorong supaya orang lain itu bisa ikut webinar, karena ini menjadi kunci kita untuk pengembangan terutama diri kita dan orang lain, supaya kita nggak ngajarin gitu loh. Kalau kita sendiri kita capek ngajarin gitu loh. Makanya Unihel sudah siapkan semuanya. Nah, manfaatkan kesempatan seperti ini, program ini, karena mungkin orang termotivasi bukan dari ini ya, ada yang dari pembicara si A, mungkin si B, atau termotivasi dengan orang lain seperti itu. Makanya kesempatan-kesempatan seperti ini saya harap untuk tim saya dan Unihel family itu manfaatkan. Jadi ini kan kesempatan tidak datang kedua kali. Jadi usia kita juga terbatas. Kita nggak tahu kapan kita akan berakhir. Kematian kita tidak tahu. Tapi selama kita masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk bisa berbagi, nah manfaatkan untuk semuanya. Kira-kira itu ya Pak Jafar yang bisa mungkin saya sampaikan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Marsudi. Yeay, terima kasih. Padat banget Bapak Ibu semua yang disampaikan tadi, story dari Pak Marsudi dari tahun 2015. Kita kemas dalam waktu 1 jam, luar biasa, nggak terasa waktu sudah 3:30 sore nih Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kesempatan saat ini, Bapak Ibu semuanya saya berikan kesempatan untuk boleh nih siapa yang mau bertanya, boleh bertanya secara langsung, boleh di tangannya digoyangkan atau raise hand ataupun chat di kolom chat yang sudah disediakan Bapak Ibu semuanya. Siapa nih boleh tanya langsung nih pengalaman dari Pak Marsudi. Siapa tahu Bapak Ibu semuanya itu bisa menjadi solusi hambatan ataupun keraguan ataupun yang menjadi hambatan Bapak Ibu semuanya di saat ini. Silakan yang mau ditanyakan ke Pak Marsudi. Silakan Bapak Ibu semuanya. Boleh.
Silakan. Ayo. Tidak ada ya? Belum, udah jelas banget nih Bapak Ibu semuanya, artinya udah jelas banget nih. Kalau nggak ada nih saya pertanyaan dari saya nih Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Marsudi. Iya, Pak. Ya, di bulan ini ya ini tinggal 4 minggu, tinggal berapa? 1 minggu lagi nih, minggu terakhir nih Bapak Ibu semuanya. Dan saya perhatikan di setiap bulan di tim Pak Marsudi itu ada orang-orang yang mengejar leader sponsor program Grand Prize. Iya, ada, Benar Pak. ya? Ada. Ya. Kenapa sih Pak Marsudi bisa dapat ini dan apa untungnya nih Pak Ibu semuanya untuk mereka juga, untuk teman-teman yang ngikutin itu? Apa yang Bapak Marsudi lakukan sehingga di tim Pak Marsudi itu ada orang-orang yang ikuti leader program ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi untuk apa itu program sponsor itu kan yang diadakan sama Uniel itu kan mendukung sekali karena untuk mencapai target SPM, Pak, tentunya kita kan kalau jualan sendiri sih bisa, tetapi lebih mudah ketika kita membangun sebuah jaringan, ya kan, itu lebih meringankan kita. Kalau misalkan program-program yang diadakan ini sangat mendukung sekali, makanya saya selalu juga untuk berbagi ke teman-teman ikut program sponsor, karena program sponsor ini akan mempercepat ke peringkat kita, gitu, peringkat untuk SPM, Pak, sehingga ini sangat membantu sekali tentunya, ya. Kalau misalkan tidak diambil, ya memang sayang, gitu loh. Makanya ada beberapa teman-teman yang mendapatkan kesempatan ini, mereka tahu artinya ini kesempatan, gitu loh, untuk mendapatkan program-program itu, dan sangat menunjang sekali untuk meraih SPM-nya lebih cepat, gitu, Pak. Kira-kira itu sih, Pak. Siap, luar biasa. Pak, ini sudah ada pertanyaan nih dari siapa ya? Dari Bapak atau Ibu ya, Bu Sukat. Pak mau tanya, kita ada member luar daerah, mereka beli produk Unihal di stokis daerahnya, tapi stokis daerah itu nggak mau memprosesnya. Itu gimana, Pak? Oh, pertanyaannya, jadi beliau punya member di luar daerah, tapi stokis di daerahnya itu nggak mau memprosesnya. Itu gimana? Mungkin pernah punya pengalaman seperti ini juga nih, Pak Marsudi. Ya, kalau ada member di luar daerah, kalau member tersebut kita arahkan ke stokis, sedangkan stokisnya nggak berkenan untuk memproses, ya kita bisa lakukan sendiri dengan order ke Jakarta, Pak. Jadi kita langsung aja proseskan ke Jakarta atau ke stokis kita yang ada. Kalau stokis kita masih memungkinkan kita stokis, jadi kita proses sendiri aja, gitu. Nanti kita kirim ke lokasi tersebut, gitu. Kirim Jadi sendiri seperti ya, itu, Pak ya? Pak. Iya, Kirim kirim sendiri sendiri. atau Kalau memang kirim dari Jakarta dari ya? Jakarta, iya. Tinggal Kalau nanti masih dicek yang memungkinkan lebih cepat yang mana. Itu ya, mungkin ya. itu Pak. Betul, Pak. Solusinya begitu ya, Bu Sukat. Ada lagi Bapak Ibu semuanya yang lain? Boleh di-chat lagi pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Jelas nih Pak Marsudi, mereka sudah jelas banget karena tadi Iya. penggambaran dari Pak Marsudi juga jelas nih. Ada dari pertanyaan dari Bu Betty nih Bu, Pak Marsudi ya, dari Bu Betty. Ini Bu Betty ini dari Bengkulu, Pak Marsudi. Oh Mau iya. nanya ini kalau daerah Timika udah ada belum ya produk Unihealth? Ini jawabannya saya ya. Iya, Bu Pak. Betty di Timika juga ada salah satu stokis Unihealth di sana di Timika. Jadi kalau ada tidak produk Unihealth ya Pak ada. Jadi sudah ada juga sampai ke Timika stokis Unihealth ini ya. Udah hampir seluruh Indonesia Bu, hampir seluruh Indonesia. Bahkan berapa leader kita, berapa stokis kita ini sudah menjual produk ini ke luar negeri ya. Jadi berapa stokis Unihealth itu menjual produk ini sudah ke luar negeri. Ya, jadi jangankan Indonesia, luar negeri aja udah dijual produk Unihealth ke Belanda, ke Australia, ke Hong Kong, ke Singapura, Malaysia, itu mereka sudah menjualnya ke sana, ya. Jadi sudah ada jawabannya.
Baik, Bapak Ibu semuanya, masih ada lagi. Silakan untuk yang ingin bertanya. Silakan. Saya tunggu. Masih dalam sharing bersama Pak Marsudi. Yang mau bertanya silakan. Baik, kalau nggak ada, saya akan akhiri. Terima kasih Pak Marsudi, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini, pada hari ini. Sharingnya padat sekali Pak, dan itu Pak, bisa ada yang tanya diaplikasikan. Pak, kelihatannya Pak. Oke, kalau udah minum obat herbal itu ini. Assalamualaikum, yuk nak nanyo itu artinya saya mau tanya ya. Kalau sudah minum obat herbal, itu obat kimia masih diminum apa indak yuk? Itu boleh ya. Jadi memang produk Uni Health itu adalah produk nutraceutika, itu adalah komplementer berdampingan dengan obat kimia. Tinggal Ibu, Bapak Ibu semuanya ketika kondisi seperti ini dikasih jarak aja supaya 1 jam misalnya obat kimia dulu, habis itu produk kita silahkan. Supaya apa? Bapak Ibu semuanya, kita punya lambung, itu punya kapasitas. Kalau kita konsumsinya produk herbal, produk nutraceutika semuanya, itu nggak jadi masalah. Tapi kita sama-sama tahu bahwa produk yang berbahan baku sintetik, kimia sintetik, ya itu ketika itu ada efek dan kurang bersahabat dengan tubuh kita, sehingga cenderung mempunyai efek lain. Nah, ketika itu terlalu banyak dalam tubuh kita, nanti campur-campur dengan yang lain, itu khawatir ada lambung yang kurang kuat. Maka disarankan diberikan jarak 1 jam, boleh konsumsi salah satunya dulu, dikasih jarak 1 jam. Jadi itu lebih bagus karena ini semakin membantu untuk penyembuhannya. Apalagi Bapak semuanya, kita punya produk itu salah satunya itu bersifat antioksidan, sehingga itu bisa mengurangi dari efek-efek samping dari contohnya obat kimia yang misalnya terlalu banyak bisa merusak ginjal dan lain-lain. Seperti itu. Ya, jawabannya seperti itu. Ibu Betty. Ya. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu semuanya ya. Cukup ya. Menarik nih. Baik, nanti kalau masih ada, nanti bisa call ke saya lah, ataupun WhatsApp ke saya, ataupun bisa juga ke Pak Marsudi. Nomor Pak Marsudi ini ada di grup official, jadi nanti dicari aja Pak Marsudi kalau ingin bertanya secara langsung. Terima kasih. Jadi memang yang saya rangkum sedikit, yang mengantarkan Pak Marsudi pada posisi sekarang ini yang terutama adalah mempunyai kemauan yang kuat. Beliau mempunyai kemauan yang kuat, kerja keras, pantang menyerah, konsisten, komitmen, ya, dan juga beliau itu punya jiwa besar, ya. Jadi beliau ini nggak baperan, nggak pendendam, terima. Tapi memang di balik nerimonya, di balik pendiamnya itu beliau bekerja keras, sehingga memang apa yang diinginkan itu Pak Marsudi capai, menjadi top nomor 4, top leader nomor 4 Uni Health. Dari sekian ribu member Uni Health di Indonesia, Pak Marsudi ini terbaik nomor 4. Dan ini juga Bapak Ibu semuanya bisa menjadi seperti Pak Marsudi, ada harga yang harus dibayar, yaitu adalah kerja keras. Kalau Bapak Ibu semuanya bekerja keras, tentunya adalah satu prinsip yang memang nggak boleh dilanggar kita semuanya, bahwa di Uni Health itu kita harus mempunyai prinsip adalah integritas. Kita prinsip yang nggak boleh ditinggalkan ataupun menjadi syarat dasarnya kita di Uni Health supaya bisa mempunyai bisnis yang berkembang, karir yang bagus, kita harus mempunyai integritas. Ya, itu adalah filosofinya Uni Health Soho. Kita semuanya mempunyai integritas, kita mempunyai kejujuran. Kita jangan sampai merugikan orang, kejujuran nomor 1 yang harus kita pegang, Bapak Ibu semuanya. Ini yang mengantarkan salah satunya juga Pak Marsudi dan juga top leader Uni Health yang lain bisa bisnisnya berkembang semakin pesat. Demikian sharing dari Pak Marsudi. Terima kasih sekali lagi Pak Marsudi. Sampai jumpa nanti di Pak Jafar. Berikutnya. Semoga yang disampaikan Pak Marsudi hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, ya. Semua positifnya kita ambil, kita tiru. Kalau istilahnya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Setiap sharing Uni Health, leader-leader Uni Health, amati Bapak Ibu semua, jangan hanya didengarkan aja, amati. Dan itu kalau cocok, tiru. Modifikasi gimana? Ini di area saya, di grup saya itu seperti ini.
modifikasi aja supaya itu bisa berjalan di grupnya masing-masing. Karena setiap upline, setiap leader, setiap super leader mempunyai caranya masing-masing, tapi pada prinsipnya adalah sama. Ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Semoga ini bisa Bapak Ibu semua amati dari awal sampai akhir, bisa Bapak Ibu semuanya positifnya bisa ditiru, dan juga bisa dimodifikasi, diaplikasikan di bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Untuk berikutnya Bapak Ibu semuanya, saya akan share kabar gembira dari Junior. Tapi sebelum itu, berikan dulu dong tepuk tangan yang meriah untuk Pak Marsudi. Terima kasih semuanya. Thank you, Pak Marsudi. Terima kasih Pak Jafar. Hey. Selamat pagi, semangat pagi ya. Selalu saya tuliskan semangat pagi Unihal Family. Ya, saya bilang begitu. Jadi kalau memang semangat pagi ketika pagi hari itu cenderung orang semuanya adalah semangat. Kalau orang di pagi hari sudah nggak semangat, sudah memandang hari itu gelap, maka mungkin benar nanti hidupannya akan gelap. Tapi kita setiap pagi harus mempunyai impian baru, semangat baru. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya saya punya kabar baru untuk kita semuanya. Kabarnya adalah produk yang dinanti-nanti kemarin, ini hari ini sudah hadir. Kira-kira apa nih? Saya punya kabar gembira hari ini, Bapak Ibu semuanya. Oh, kabarnya masih Pak Marsudi ya. Apa kira-kira kabarnya nih, Bapak Ibu semuanya? Kabarnya adalah jeng jeng, ini dia promo kita di penutup bulan September 2021 ini. Promo dari tanggal 25 sampai 29. Hari ini saya akan launching promo yang berlaku dari hari ini sampai tanggal 29. Nih, sebelum itu saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah berhasil memanfaatkan promo luar biasa untuk produk anak. Ya, ini produk anak susu itu sudah banyak sekali yang punya customer tetap Bapak semuanya. Kalau Magozai ya, mungkin kalau Magozai contohnya produk yang paling laris Magozai itu customernya kalau sudah sehat menghilang. Tapi Bapak Ibu semuanya, ini sudah mulai tercipta banyak distributor yang punya customer tetap produk susu. Produk susu itu dikonsumsi dari usia 1 sampai 12 tahun. Artinya itu menjadi konsumen Bapak Ibu semuanya selama 12 tahun. Ya, selama perkembangannya Bapak Ibu mendampinginya. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah berhasil memanfaatkan produk-produk Kids Series Junior plus Top Up Asta Gold-nya dan juga Slim Shake. Dan hari ini saya launching Immunodulator Campaigns dari tanggal 25 sampai 29 September 2021 ini. Tetap waspada dalam new normal. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat gelombangnya COVID di Indonesia dan juga negara lain, gelombangnya itu begini, naik turun, berkali-kali dari tahun 2020 awal kemarin. Bahkan kita sudah sangat percaya diri, oh ini udah selesai, orang nggak mawas diri lagi, udah selesai, orang nggak pakai masker, udah bikin acara dan segala macam. Nah, akhirnya naik lagi dan kita waspadai, jangan sampai kita jaga bareng-bareng, tetap protokol walaupun sudah rame, pasar rame, hotel rame, tempat hiburan rame, mall rame, semuanya rame. Tetap harus waspada dalam new normal ini, Bapak Ibu semuanya, jangan sampai nanti naik lagi. Nah, tetap jaga kondisi kita, Bapak Ibu semuanya. Jeng jeng. Vitamin C sudah hadir kembali. Pure Whey, vitamin C generasi terbaru, aman bagi lambung. Ini sangat saya sarankan untuk semua orang ya. Di kala pandemi yang kemarin ya, waktu banyak masih tinggi-tingginya, banyak orang bermasalah di lambung itu karena mengkonsumsi vitamin C yang salah. Lambungnya bermasalah. Kenapa bermasalah? Orang kena COVID nggak doyan makan. Perutnya kosong. Dikasih vitamin, vitaminnya abal-abal. Perutnya sakit, melilit, tambah diare, imun dropnya turun. Yang pengen minum vitamin C, pengen sehat, justru drop. Kenapa? Lambungnya luka. Nah, kita solusinya adalah Pure Whey ini, aman. Siapa aja yang konsumsi Pure Whey ini, perutnya nggak akan perih, Bu. Dan ini diserap maksimal. Lebih cepat 60%. Aman bagi lambung dan konsumsi penderita mah. Orang penyakit mah belum tentu bisa. Dan ini kabarnya, beli satu gratis satu, dan untuk stoknya di awal bulan ini nggak terlalu banyak Bapak Ibu semuanya, kita kurang lebih hanya punya 4.000 ya. Ini kalau
Kalau kayak bulan kemarin itu 4.000 itu habis dalam waktu 3 hari. Jadi untuk yang ingin dapetin Pure WC ini segera Bapak Ibu semuanya, segera di booking nih ke RSM-nya masing-masing, ke saya, ke Pak Remon, ke Pak Riki, segera buy one get one. Dan ini sampai tanggal 29 dan sampai dalam waktu 3 hari habis nggak kebagian. Ya, teman-teman dari Palu kemarin banyak, ada sekitar 20 stokis nggak kebagian Pure WC. Di Surabaya juga ya hampir seluruh wilayah kemarin nggak bagian Pure WC-nya ini Bapak Ibu semuanya. Stok Bu, ambil. Ini pasti laku. Ambil pasti laku. Dan beli satu gratis satu. 159.000 dapat 2. Segera dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya. Promo yang kedua adalah Immunoforce, atau orang bilang ini adalah Imbus Force. Immunoforce dan Imbus Force itu adalah saudara sekandung. Sama. Kalau di sana harganya, kalau di Union lebih murah. Berapa Mas Jafar? 99.000 dapat 2. Dapat 2, artinya satunya itu hanya 49.500 satu boxnya itu. Beli, tetap jaga kesehatan, tetap sediakan. Yang punya modal jadi stokis, ini pasti habis, ya. Tetap jaga waspada kesehatan. Ini hanya 49.500 per boxnya. Atau beli satu gratis satu ya, jaga imun 24 jam. Segera. Kemudian nih 30 sampai 40 oksigennya 30 sampai 45 menit oksigen naik. Ini juga promo Nutrapam Bapak Ibu semuanya. Ini juga promo buy one get one. Buy one get one, apalagi kita lihat Pure Propolis Bapak Ibu semuanya. 100% propolis. Kalau ada yang nanya, propolisnya dari mana sih Mas Jafar? Dari Kanada, Bapak Ibu semuanya. Propolis kita itu dari Kanada, 100% propolis tanpa ada campur berat. Madu, bipolen, dan lain-lain kita nggak ada. 100%. Rasanya pahit? Lah iya, kan murni. Ya kalau dicampur-campur nanti jadi manis. Kalau dicampur-campur nanti jadi gurih, tergantung pencampurannya apa. Karena propolis aslinya, murninya, itu memang rasanya pahit. Kalau nggak percaya, ambil aja itu sarang lebah. Coba dikunyah. Rasanya ya sama seperti propolis ini. Murni, kaya akan bioflavonoid dan standar farmasi ataupun pharmaceutical grade. Ini beli satu, gratis satu. Ya, ini manfaatkan Bapak Ibu semuanya. Ini murah dibandingkan propolis yang ada di pasaran. Bayangin Bapak Ibu semuanya, 350 dibagi 2 itu berarti berapa itu satunya? 175 tambah 4.000. 179.500 dapat 30 mili. Bapak Ibu semuanya di pasaran itu hanya dapat 10 mili, harganya mungkin 300-an. Dan ini Bapak Ibu semuanya dapat 30 mili murni propolis tanpa campuran, hanya sekitar 179.500 per botolnya. Tapi pembeliannya harus 359.000. Jadi beli satu gratis satu. Murah banget. Manfaatkan Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, Legres. Wah, ini mah udah kayak kacang goreng. Dari awal pertama Unihal berdiri, Bapak Ibu semuanya, Legres ini adalah produk yang paling laris. Selain Magoze, selain Astagen. Artinya sama-sama laris. Dan ini antioksidan yang diambil dari ekstrak biji anggur dan tomat. Ini sudah terstandar, aman digunakan jangka panjang. Siapa yang minum? Kita semuanya, perokok, laki-laki untuk melindungi prostatnya, kemudian untuk melindungi peredaran darah supaya lebih lentur, kemudian untuk orang ibu hamil, orang yang menyusui, ini Legres ini harus dikonsumsi. Ya, bahkan saya punya testimoni sendiri, ini untuk orang keracunan bisa ya, untuk orang keracunan. Karena saya sendiri pernah keracunan, ketika saya menunggu obat dari dokter belum nyampe, saya konsumsi 6 kapsul Legres, itu hanya hitungan menit sembuh keracunan saya. Itu benar-benar saya rasakan manfaatnya, karena ini antioksidannya ini bagus banget Bapak Ibu semuanya. Dikonsumsi orang punya penyakit mah, tambahkan gastrimah sama Legres salah satunya. Itu mahnya makin cepat pengobatannya. Orang penyakit stroke, orang penyakit jantung, itu konsumsi Legres semakin bagus, punya pembuluh darah itu semakin lentur. Jadi bagus banget. Fit ya. Silakan, ini dimanfaatkan. Ini beli satu gratis satu. Wah. Yang berikutnya adalah Immunobatuk. Immunoblator special price
promo. Ini hanya 115.000. Ini bukan beli satu gratis satu, tapi memang diskon Bapak Ibu semuanya. Dari 255 Bapak Ibu bisa mendapatkan Immunobatuk ini 115.000 saja. Mumpung murah, sediakan ini di rumah. Batuk, minum Immunobatuk ini nggak hanya sekedar obat batuk, tapi juga menaikkan daya tahan tubuhnya, melegakan tenggorokan yang tersumbat akibat misalnya virus dan lain-lain Bapak Ibu semuanya. Jadi ini murah, hanya 115.000 untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mempunyai customer tetap Immunobatuk ini saatnya untuk Anda ambil sebanyak mungkin supaya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan untuk Anda yang ingin mengkonsumsi, ini kesempatan untuk mendapatkan produk ini lebih murah. Yang berikutnya adalah Echina Sniff. Ini adalah pertahanan tubuh ganda untuk melawan virus, bakteri, dan juga sinusitis, melegakan pernafasan, ya, untuk orang alergi ini cocok Echina Sniff. Dan ini dari harga 289.000, saat ini sampai tanggal 29 itu hanya 129.000 saja. Murah. Ambil Immunodulator series luar biasa. Dan Bapak Ibu semuanya, Stokis Campaign. Produknya sudah dipromokan. Ini enaknya apa lagi, kurangnya apa lagi kalau menjadi stokis UniHealth? Apalagi Bapak Ibu semuanya pintar jual. Harus jadi stokis. Belanja sudah dikasih diskon. Dikasih kalau belanja kelipatan 10 juta, dikasih hadiah lagi Bapak Ibu semuanya. Apa hadiahnya? Bisa tebus murah nih. Kalau belanja 10 juta rupiah, Bapak Ibu semuanya, berbelanja, setiap stokis berbelanja 10 juta rupiah, dan ini berlaku kelipatan. Maka Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan untuk memilih top up-nya antara si stoker, 10 stoker, ini kalau harga normalnya itu 3.740.000, tapi Bapak Ibu semuanya hanya bayar 590.000 saja. Masih banyak di Indonesia orang mempunyai riwayat darah tinggi, ya, si stoker ini membantu untuk merelaksasi otot pembuluh jantung kita sehingga dia santai, sehingga orang yang punya penyakit darah tinggi ini terkontrol. Dia nggak ada pressure di dalam pembuluh darahnya, di dalam jantungnya itu nggak tinggi. Relax. Dan juga, atau pilih yang kedua, 15 Echina Toucher, itu Echina untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk meredakan sakit atau radang tenggorokan, mengurangi bengkak dan melegakan pernapasan. Atau permennya ini kalau di TV itu iklannya Mbak Imwong. Ada Bu iklannya di TV ini, ada Mbak Imwong iklanin, naik mobil. Ketika sakit tenggorokannya dia minum produk ini, namanya Echina Toucher. Ya, ini hanya 590.000 saja untuk mendapatkan 15 boxnya, atau senilai kalau harga normalnya 1.635.000. Murah. Segera juga, Bapak sekarang juga segera yang promo tadi Immunodulator, segera dari hari ini juga sudah bisa dipesan, ya. Besok Minggu, Bapak Ibu semuanya, kita juga buka nih, UniHealth akan melayani pembelanjaan besok hari Minggu, mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 6 sore, waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu semuanya yang besok ingin melakukan transaksi, UniHealth tetap membantu agar supaya hari Senin itu sudah didistribusikan. Karena kalau belanjanya hari Senin, nanti pengirimannya juga semakin mundur. Jadi untuk Anda, Bapak Ibu semuanya, yang ingin memanfaatkan promo ini, segera mulai hari ini ataupun besok, Bapak Ibu semuanya sudah bisa manfaatkannya. Yes. Kemudian saatnya menentukan masa depan sekarang juga. Promo join untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang belum join, ini segera diajak, atau yang hadir hari ini yang belum join, segera menjadi join, karena di kesempatan tanggal 25 sampai 29 ini Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan hadiah untuk yang ingin bergabung. Enaklah, dikasih bisnis, dikasih wawasan, gabung aja dikasih produk. Apa dia? Yang pertama, ini dia. Join 99.000, dapat salmon oil 30 kapsul. Ya. Ini promonya, kalau kemarin habis-habisan Bapak Ibu semuanya, starter kit UniHealth diborong semuanya.
orang beli starter kit sampai 100 biji kemarin itu. Banyak, setiap stokis ada yang 50 sampai kehabisan kemarin. Karena promonya kemarin itu starter kit 99.000 dapat satu botol Magozai 375. Tapi kali ini juga nggak kalah serunya Bapak Ibu semuanya. Produk salmon ini adalah produk yang sangat laris dan kesempatan hari ini join 99.000 Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan salmon ini, satu box salmon hanya 99.000. Jadi murah, segera join ataupun Bapak Ibu semuanya bayar join ataupun bergabung dengan membeli starter kit yang seharga 500.000 itu Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan hadiah senilai 1 juta, yaitu satu botol salmon 90 kapsul ditambah satu botol Magose 375. Tetap untung, Bu. Untung banget. Udah join, diberikan hak bisnis, bisa berjualan langsung, dan juga dikasih produk salmon dan Magose. Ini kombinasi yang tepat untuk menjaga supaya terhindar dari penyakit stroke dan juga penyakit jantung. Dan salmon ini juga membantu untuk nutrisi otak nih, untuk anak-anak, dewasa, ataupun orang yang sedang hamil dan menyusui. Dan paket yang paling menguntungkan adalah paket join 1,99 sejuta 1,999.000 atau 2 juta kurang 1.000. Ini untung karena dapat produk senilai 3 jutaan nih Bapak Ibu semuanya. Bisa dapat 2 botol Magose 750 mg ditambah 3 botol salmon oil 90 kapsul. Ini kalau beli senilai 3 juta, tapi Bapak Ibu semuanya hanya join 1.999.000 Anda sudah mendapatkan produk senilai 3 juta plus 1 juta poin untuk bisa mengikuti program loyalty di bulan ini. Bulan besok tebus ada hadiahnya lagi. Dapat bonus cashback rekening sekitar 50 ribuan. Dan juga bisa untuk program sponsor nih Bapak Ibu semuanya. Ngomong program sponsor, ini dia program sponsor kita. Kita cek program sponsor kita Bapak Ibu semuanya. Yeay, program sponsor Tubuh Bersama UniHealth. Ajak Bapak Ibu semuanya 2 orang member baru, itu Anda akan mendapatkan hadiah Lock and Lock food container 3 piece ya. Dan juga dapat 1 poin untuk grand sponsor. Kita punya grand sponsor uang 2,5 juta rupiah untuk yang bisa menghasilkan mengumpulkan poin dari minggu pertama 2 poin, minggu 2 poin, minggu 3 2 poin, minggu 4 2 poin. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya yang dari awal kemarin belum ngumpulin poin tapi pengen dapat uang 2.500.000, segera hubungin saya ataupun Pak Raymond nanti biar kita bisa tunjukkan caranya gimana. Dan juga untuk mensponsori 4 member, Bapak Ibu semuanya diberikan hadiah kettle cantik dari Bolde nih, plus 2 poin. Ini kettle di pemanas air Bapak Ibu semuanya. Jadi ini dari Bolde. Bolde itu salah satu merek yang juga bagus nih, kuat ya. Segera nih manfaatkan promonya ini sampai tanggal 29 saja. Tanggal 30 gimana Mas Jafar? Udah beda. Ini pasti tanggal 30 nanti jelek banget. Udah ini aja dimanfaatkan. Ini promo akhir bulan UniHealth terbaiknya. Bagi-bagi uang segera penuhi Bapak Ibu semuanya. Yang kejar 6 poin dapat 5 tambahan uang 500.000 net. Yang kejar 9 poin dapat 1,5 juta rupiah net, artinya pajak perusahaan sudah bayar. Yang kumpulin 12 poin dapat uang 2,5 juta net pajak perusahaan yang sudah akan bayar. Jadi ini kesempatan terakhir di minggu terakhir bulan September ceria ini 2021. Pastikan 2,5 juta ini milik Bapak Ibu semuanya. Kita bagi-bagi uang 2,5 juta. Untuk Anda yang berprestasi selama 4 minggu ini kumpulin 12 poin. Untuk Anda yang sudah on track 2 poin, minggu ini adalah poin terakhir. Kalau yang kemarin mau upgrade juga bisa minta hitungannya ke saya atau Mas Raymond. Kalau yang belum sama sekali mau kejar 2,5 juta, segera kasih tahu saya dan juga Pak Raymond. Sukses untuk di bulan September ini, di akhir September 2021 ini masih banyak kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya bisa kualifikasi. Yeay! Segera dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya, promo-promo ini tentunya untuk seluruh member segera dikabari. Habis ini nanti akan saya dan juga Pak Raymond akan juga segera share
promo ini ke grup official maupun grup daerah, ataupun nanti akan kita japri kepada Bapak Ibu semuanya, promo-promo, dan juga Bapak Ibu semuanya segera seperti Pak Marsudi lakukan untuk mendapatkan omset 200 juta per bulan. Apa yang dilakukan? Setiap malam renungkan siapa besok dihubungi, dan satu hari minimal ada 5 orang yang ditelepon dalam 1 bulan, berarti 5 kali 30 ada 150 orang. Seandainya 150 orang berbelanja 1 juta, itu omset Pak Wisma sudah 150 juta. Dilakukan itu secara komitmen dan rutin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di kuliah umum berikutnya hari Senin. Kita akan berbicara, kita akan mengundang salah satu dokter kecantikan, salah satu dokter mengenai estetika ya, kecantikan, dan itu memang pakarnya. Nanti hari Senin akan kita informasikan undangannya. Besok mungkin kita akan share undangannya, jadi hari Senin kita akan ada kuliah umum bersama dokter kembali. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Marsudi sudah bersedia sharing, dan terima kasih kepada seluruh Unihal Family, seluruh leader, seluruh stokis sudah mengikuti sharing pada hari ini. Sukses kita untuk semuanya. Salam Unihal Family. Semangat. Sehat. Yes. Race to the star. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.